Kebetulan si A diwakili oleh Iran, mulai dhisik ciri utama Iran wani Amerika. Enggak dong, Iran nanti dipresideni sah Iran. Sah Iran itu Pahlavi. Pahlavi bonekane Amerika. Terus digoleng no mbek monarkine Khomeini mbek Ali Syariah. Semenjak itu Iran identik mbek wani Amerika, dimulai zaman era revolusi sinten Khomeini. Badhe niku Rafsanjani nggih masih wani Amerika. Diterus samangke Ahmad Binijad niku mulai riyen Iran kok di ciri khas sebuah negara sing wani napa? Amerika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula niku saya inget teng mriki nggih, teng majelis mriki juga beberapa kali kula teng majelis Jogja cerita Bani Israel nggih. Niku secara kriteria kitab sing mujma'alah, artinya tidak ada khilaf. Niku adalah zurriyatu Yakub. Napa? Dinasti anak turune Nabi sinten? Yakub niku eling-eling. Ini penting kula aturaken. Karena kaitannya zuriyah itu genetik, siapa saja yang berdarah zuriyati sinten? Yakub. Niku disebut Bani napa? Israel. Dan istilah ini sing muradan fil Quran, dan itu yang dikehendaki napa? Al-Quran. Jadi tidak terikat geografis, tempat atau teritorial. Niku rumono tenan. Sehingga sampean salah sekali ketika maknani Bani Israel yang sebagai nation sebuah negara, terus mbok maknani koyok Bani Israel sing teng Quran sampean sesat. Nak ngono sing Simon Peres saiki Israel sing tukang bantai Palestina ra enak mergo mlebu wa an lifadhaltukum alal-alal. Penggawane bantai tapi untuk ya Bani Israila napa uskuru nikmati allati an'amtu alaikum terus wa anni faddaltukum ala. Niki rumakna tenan. Dan alhamdulillah teori saya itu benar, yaitu teng mriki wonten teng Jalalain jelas bangsa Bani Israil itu maksudnya wong Yahudi sing urip zaman Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iku sing dikhitopi. Ketika ning zamane Nabi dikhitopi manggene teng pundi? Teng Medina. Paham ya teng pundi? Medina. Cuma secara anak turun pancen dzurriyyah Nabi Yakub disebut Bani Israel. Nah sekarang tuh ada sistem negara modern. Wong Afrika keriting welek keturunane sapa ora roh misalnya. Kok berKTP Israel itu secara hukum modern disebut bangsa Israel. Nale wong Balen cek wong Bojonegoro Temangsang tok Israel, Rabi kono. Terus berKTP sana, ya disebut warga Israel. Paham ya? Jadi tentang Bani Israel. Dengan istilah kemudian yang berdasar negara apa? Modern, ya, negara modern di mana istilah Bani Israel menyebut sebuah nation, sebuah apa? Negara. Jadi itu sing saniki Israel tukaran mbek Palestina. Paham ya? Tapi nak istilah Bani Israel teng Quran itu semua zuriyah Nabi Yakub. Cek niku manggon Palestina, cek manggon Madinah, cek manggon teng Mekah. Mungkin sebagian yang manggon teng Indonesia. Karena itu urusan genetik. Bani itu maknanya turunan, itu urusan genetik, bukan urusan tempat. Sebab niku niki diterangkan wal munada man wujida fi zamanin Nabi. Niku manggone teng pundi? Teng Madinah apa teng Palestina? Teng pundi? Madinah. Ya, jadi ini jelas ya. Ben sampean kok salah paham. Jadi kadang-kadang kata kiai sing dalil Israel sakniki niku ya Bani Israel sing batal tukum alal alamin penak napa? Wis napa? Ini perlu kula terangkan sebagai mukadimah. Kemudian ya niki kula cerita. Memang secara tarikh Nabi Yusuf ya, Nabi Yusuf niku tiyang Kan'an niku nderek wilayah Palestina. Dadi nek istilah bahasa kuno niku Syam niku masukno Syria, Palestina sak mangke, Israel sak mangke, termasuk Libanon. Niku istilah riyen napa? Syam. Nggih, teng kitab-kitab tarikh nak muni Syam napa niki? Lebanon, Syria, Palestina dan Israel yang sekarang itu. Israel sebagai nation sekarang itu. Di situ termasuk ada bumi Kan'an. Bumi apa? Kan'an. Ini mana? Bumi Kan'an itu engkang kemudian menjadi domisili Nabi Yakub alaihis salam. Ngelahirakan Yahuda sak dulur
liab mau tunggal napa bapak. Kemudian duwe anak saking ibu benten ini ku Yusuf kalian Bunyamin. Yusuf kalian apa? Bunyamin. Terus kados cerita teng surat Yusuf, Nabi Yusuf didrengkeni dulu walhasil akhirnya sukses teng Mesir. Sukses teng pundi? Mesir. Sehingga zuriyah Bani Israel lewat keturunan Nabi Yusuf dan keluarga Yusuf niku kathah sing pun dadi bangsa Mesir. Tapi ketika menjadi bangsa Mesir niku istilahnya tetap Bani napa? Israel. Sementara Fir'aun lewat kebijakan kerajaan ini ku zaman niku Walid bin Royan niku nganggep dirine iku penduduk asli. Ini sing disebut kaum Kipti. Kaum napa? Kipti. Ini sing sakniki nek cara bahasa Inggris Egypt niku Mesir. Niki rungokno ya. Karena penduduk Kiptiyah Egypti niku Al-Kipti ini. Sakniki Egypt Mesir Al-Kiptiyah niku penduduk asli Mesir. Sehingga mereka nganggep wong Israel imigran. Nggih, Bani Israel napa? Imigran. Di mana-mana imigran kebijakan negara itu dideportasi. Kalau Indonesia sih manggon budi Malaysia. Yang dingkon pendatang nak dianggap gak nguntungno nggih napa dideportasi. Nak ra gelem diperbudak. Tapi yang perlu dicatat, toh itu istilahnya tetap ya Bani Israel. Padahal secara geografis manggon budi Mesir. Paham ya? Ini ben sampean jelas. Ben ora aja sampai nganggep nak Israel sing saiki jahat iku termasuk kaum pilihan sing mlebu ya Bani napa? Israel. Sampeyan fatal. Islam tadi goblok-gobloke fatal, paham? Karena iku nguntungno napa? Nguntungno napa? Israel. Berarti wis jahat mlebu andi fadl tukum napa? Alal alamin. Iku berarti wis jahat mbok arani kaum pilihan. Paham? Mulane nak goblok aja nemen-nemen. Dadi goblok ya ana aturane, paham? Mulane kula diceritani guru-guru kula, wali ku ana loro. Ana sing wali ya ilmiah, goblok tapi ilmiah. Dene dadine wali mergo saleh. Mergo napa? Saleh. Ya misale niku nak padha-padha ngakali mesti mbah ora Jumatan. Aku wis bar Jumatan ning Mekah, iku wali goblok, ora ilmiah. Ya wali dengan tanda kutip. Mergo nak Jumatan ning Indonesia bare jam 1. Iku ning Mekah jam 10. Mergo terpaut pinten 4 jam. Jadi ketok goblok ke paham. Namun wis bar iku tetep ketok napa? Goblok. Sajane nak bodoni aja ngono, keliru tak warai sampeyan carane. Iku ngene. Ben rada ilmiah. Aku Jumatanku engko wae ning Mekah. Iku rada bener iku. Mergo Jumatane ning Mekah 4 jam kemudian. Tapi nak muni wis bar mesti goblok. Ya mesti keliru nih. Maksudnya mesti keliru nih. Mana nak muni wis kandhane, Mbah, nak bodoni sing ilmiah, apa? Harga nak 4 jam itu mesti dereng nggih mboten. Terpaute pinten Mekah mriki? 4 napa? Jam. Jadi kalau di sini jam 1, Mekah jam 10, iku ora ono Jumatan, paham ora napa? Jadi nak muni wis bar iku mesti ora ilmiah. Malah nek wali tanda kutip iku. Dadi mbah nak bodoni iku dielmoni. Dadi misale napa? Engko ape Jumatan nek Mekah iku lumayan ya, rada ilmiah mergo iku. Artinya ya botenan ora tapi ono ilmiah ya paham maksudnya untuk lumayan ya. Ya wali tanda kutip, nak wali beneran ya ora tukang bodoni maksudnya. Niku maksudnya nak wali beneran ya ora tau napa bodoni. Niku mung wali-wali tanda kutip, wali cara wong akeh ya. Ya pasti dukun ngoten niku bulet napa. Niki perlu kula terangaken. Kula itu beberapa kali ikut seminar dan beberapa kali memberi gambaran. Pak Bahak sebetulnya Israel itu versi Al-Quran itu kayak apa? Bahkan di beberapa universitas Jogja itu ya jadi penelitian. Ironisnya PBB sekalipun itu pakai peta sejarah yang mengacu keberadaan Nabi Musa, Nabi Yakub, Nabi Ishak dan Nabi Ibrahim alaihimussalam. Sehingga dengan data sejarah ini memang kelihatan bangsa Israel yang sekarang sebagai negara modern memang sebagiannya ya keturunannya betul Nabi Yakub. Memang kita tidak munafik. Kita secara gentleman, saya bilang secara gentleman Israel yang sekarang memang sebagian besar ya masih turunannya Nabi Yakub, Nabi Ishak. Kita fair.
Tapi kalau acuannya demikian, yang berhak terhadap Israel juga bangsa Arab. Makanya PBB juga harus mendengarkan klaimnya bangsa Arab. Bangsa Arab juga merasa keturunan Israel. Nanti kalau bolak-balik tengah jimriki cerita, wong Islam orang ngarah gedeng Yahudi nemen-nemen. Wong Yahudi ora iso gedeng Islam nemen-nemen. Mergo nembe misahna. Paham? Lha mboten sepundi. Yahuda niku sing leluhure wong Yahudi jenenge Yahuda. Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Kabeh ahli taras sepakat Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Saking ibu Sarah nggih, ibu sinten? Sarah. Nabi Ibrahim duwe garwa Siti Hajar sing didakok teng Mekah sing disebut inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Kemudian Nabi Ibrahim lewat Hajar gada anak Nabi Ismail. Berarti Ismail ambek Nabi Ishak nggih dulur liab. Dulur napa? Lewat Ismail niki melahirkan bangsa Arab sing asli. Ini ku kabilah Jurhum sampai Sayyid Adnan. Sayyid Adnan bi ijma'i ahli tarikh melahirkan dugi Abdul Muthalib, dugi Sayyid Abdullah, dugi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane jare tiba jare berjanji wa Adnan bila raibin inda dzawil ulumin nasabiyah ila dzabihi napa Ismail. Kalau teori kepemilikan Palestina berdasar genetik, nak ngono ya ora kudu Israel sing saiki, bangsa Arab pun berhak karena secara keturunan kenapa? Sama nggih, sama-sama bapak induke Nabi sinten Ibrahim. Mulane bangsa. Lah tapi sejarah yang ditulis Barat itu yang untungkan Israel saja. Gini ku dimulai saking Yahuda, nggih, saking napa? Yahuda. Paham ini ben sampean kertas sejarah nggih. Sebab niku perebutan Palestina yang sekarang Yerusalem itu tidak bisa, nggak lepas dari orang Islam dan orang kafir bukan sakit. Jadi sebetulnya perebutan dinasti antara dinasti Ibrahim yang lewat Ismail dan dinasti Ibrahim yang lewat Nabi sinten Ishak. Karena yang dulur liab kados Nabi Yusuf kemudian nggak tertarik melok konflik tembiku delalah uripe dateng putih Mesir. Ini ben sampean ngertos sejarah. Ben sampean ngertos. Ini penting kula aturaken. Nak nuruti klaim sejarah itu ndak ada habisnya. Tapi kula pribadi dan muga-muga umat Islam pancen yo ora kudu matur nuwun wong Yahudi kudu matur nuwun. Sampeyan tak critani, wong Islam niku imane paling terlambat. Mergo iman mbek Kanjeng Nabi Muhammad sakwise Nabi ku wujud, ya sakwise dadi nabi. Dadi imane ku terlambat. Ya sakwise Nabi umur 40 tahun lagi iman. Iku wae kadang imane bar 5 tahun didakwahi, bar 7 tahun kados Suraka, kados Amr bin As imane ngenteni tukaran sik. Ngenteni napa? Tukaran sik. Bareng Nabi ditukari terus sabar sesuai iman. Tapi nak imane Yahudi mboten, Nabi rung wujud wis iman. Wis napa? Iman. Mengenai tentang tarikh wonten paradok. Di tarikh-tarikh itu ada paradok dan itu semuanya nyata. Di awal dalailun nubuwah. Nggih kula baleni malih nggih. Di awal dalailun nubuwah, alamat-alamat kenabian mesti sing beritakno iku rahib, pendeta Yahudi atau pendeta napa Nas? Tapi engko nek cerita kenabian musuh besar Kanjeng Nabi wong Yahudi wong Nasrani. Zaman Kanjeng Nabi umur 12 tahun dijak Abu Thalib tenggene Sam di Palestina, ketemu Rohibu Bukhairah. Karena mereka mitra dagang, Abu Thalib itu sapa? Ki anakku. Kowe mesti bodoni Abu Thalib. Lah kowe kok ora nak bodoni. Saiki wis jelas-jelas calon nabi, ciri-cirine jelas nabi. Berarti ra ngarah anakmu. Wis Abu Thalib, lha apa hubungane? Ciri nabi akhir zaman raine ya wis ngene iki, gantenge saiki, wae jelas saiki. Iku cirine bapake mati pas jek ning kandungan. Dadi ra mungkin iki anak. Tidak Abu Thalib, iya iki anakku ponakan jare. Bapake mati zaman apa? Ning kandungan. Terus jare roh ibu Bukhairah, ya nak ngono aja terus nodok Palestina. Pasti anak ini mau dibunuh orang Yahudi. Orang Yahudi ingin semua nabi dari kelompok mereka. Ya akhirnya walhasil gak dipateni. Balik nih. Ketika Nabi umur 19 tahun,
mulai jadi karyawan, jadi pedagang. Termasuk dagang duwe tuan bos jenenge Khadijah. Khadijah gada paman Nasrani ahli Injil. Ini ku sing jenenge Waraqah bin sinten Naufal. Niku beberapa kali Khadijah ngaji tentang alamatin nubuwah. Dia yakin calon nabi yo karyawane iku sing jenenge Muhammad. Terus jare Khadijah, Maisarah jeneng lanang. Pelayanku jenenge Maisarah jeneng lanang. Ora mbok anggap nabi bareng Maisarah. Anggap jeneng napa? Wedok. Maisarah Muhammad itu kawal terus. Terus segala keajaiban yang terkait Muhammad kandhakno aku. Ternyata ketika perjalanan gini wow, tuzilluhul ghamamah tuti'uhus sahaib. Jadi ning gone padang pasir sing panas, tiap nabi liwat dibarengi mendung. Nak nabi ngiyup ning wit iku anut arah matahari. Sehingga nabi selalu untuk bayang-bayang, untuk iyup-iyup. Walhasil Maisarah cerita, wah caniku pancen luar biasa. Gak tahu kena panas, mergo dalam perjalanan mesti diikuti napa? Mendung, diikuti awan. Terjadi Khadijah, lahuwa mesti ya ikut calon nabi. Akhirnya Khadijah yang karya siap jadi untuk bojone, untuk rabi mbek karyawan. Tapi karyawan calon napa? Nabi ora karyawan calon kiri ngetekno donya jadi karyawan tapi calon napa? Nabi. Dia yakin sekali. Makanya dalam sejarah ketika Nabi itu memang ummi ya. Nabi itu memang sisinya itu ummi itu rapahaman keibu-ibuan. Jadi beliau itu tidak bisa baca, tidak bisa tulis sehingga tidak banyak referensi tentang nubuwah ya. Tidak banyak referensi tentang nubuwah. Dalam sejarah-sejarah ketika Nabi pertama ngertos malaikat Jibril teng Gua Hira niku kaget tenan. Karena Nabi tidak punya pengalaman sama sekali, ummi. Malaikat Jibril disangka malaikat mati, itu disangka weden. Ndruwedeg. Tapi apa yang terjadi? Ketika beliau pertama kali cerita pada Khadijah, iki bukti bahwa Khadijah cukup banyak pengetahuannya. Gini sampai ben mengingat-ingat tarikh lagi, sing nate ngaji. Khadijah dengan segudang referensi, segudang marojek, segudang dialektika akal. Bareng diceritani, aku mau ngerti wonge putih nggo wanteng ning gua. Malah marahi aku Iqra bismi rabbika. Aku wedi ndredeg. Terus jarene Kanjeng Nabi zamiluni aku kemuli, bareng berarti kemuli terus kon cerita. Tapi ketika cerita Khadijah suwenenge kok. Jadi gamane cara Jawa, ya ini mas yang saya tunggu-tunggu. Saya yakin ini akan terjadi. Jadi orang grogi blas. Karena Khadijah yakin ciri utama kenabian dimulai min ra'sil arba'in saking umur pinten 40 tahun. Sehingga Khadijah lah sing nyeneng-nyeneng Kanjeng Nabi. Paham ya napa? Andekan Khadijah dari awal tidak punya referensi ku calon nabi, mungkin dia melok kaget pisan. Ketemu sapa Mas? Iku gerduwo ta setan ta iblis kan gitu. Tidak ada dalam tarikh. Setelah diceritani gitu Khadijah malah pede, malah yakin. Berarti aku gak salah pilihan iki. Calon nabi napa? Tenan. Bahkan Nabi saat itu penasihatnya ke Khadijah. Paginya dibawa ke pamannya yaitu Waraqah bin Naufal. Ketika dibawa jari Waraqah bin Naufal, "Yabna akhi, he dulu anake dulurku, kowe cerita." Bareng cerita, Waraqah langsung nyaut, "Hadzal namus alladzi ja'a bihi Musa." Yaiku sing teko ning kowe padha sing teko ning Nabi Musa. Artinya apa? Secepat-cepatnya umat Islam iman itu ngenteni Kanjeng Nabi wis wujud, ngenteni bar 40 tahun, ngenteni bar dakwah, ngenteni bar salah paham macam-macam itu lagi Islam. Jadi Islamnya sampeyan ning Nabi Muhammad itu terlambat paham. Dhisik Islame wong Yahudi, mereka tahu sedurunge wujud sinten Nabi, paham ya? Lho niki tenan nih. Wong Yahudi Nasrani. Tapi nggih pun ngoten niku pun sunnatullah. Bareng Kanjeng Nabi wujud tenan, dadi nabi tenan. Sing iman tenanan niku wong sing Islame anyaran. Yaiku para sahabat. Sing dhisik nerkenalno Nabi Muhammad apa ana nabi akhir zaman, gentenan musuh. Nah niku ampun sunnatullah niku tak pikir ora nabi tok. Sampeyan dia anak di guadang-guadang bodhe musuhe rebutan donya mbek anake.
Jadi itu fenomena sosial. Makanya ini Quran disebut wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Falamma ja'ahum ma'arafu kafaru. Sebelum Nabi Muhammad wujud secara nyata, iku wong Yahudi wong Nasrani nak perang iku muni ya Allah bismi Muhammad. Atas nama Muhammad kula nyuwun tulung menangno. Jadi tiga wasilah. Tinggi sinten? Wasilah. Tapi ketika Muhammad wujud secara nyata, falamma ja'ahum ma'arafu malah napa? Kafar. Jadi wong Yahudi kaya santri sing rada kurang ajar. Santri wanyaran mondok kenal Gus seneng ora karuan. Diceluk kiai ini seneng ora karuan. Sebenarnya wis ngalim mbek Gus musuhan. Mergo saingan golek pengaruh. Kowe pertama jadi masuk partai Demokrat Golkar. Ambek pimpinan wedine ra karuan. Tidak peluangnya sama ya kompetisi, si ikut. Itu sajane padha wae donya iku wis padha wae. Ila yaumil qiyamah gitu teni. Kowe dhisik sesalaman mbek kiai nyucup seneng ra karuan. Kok ora mati-mati nganti tuwek. Pas wayahe kowe wis dadi kiai ya saingan. Wis tuwek mau leren mau gentenan. Jare sing tuwek nggih ngoten. Oh nom ra sopan. Dhisik alif bae tak ulang saiki mlete. Ya padha klirune. Wong dhek kader sukses kok nyesal. Iku bahaya goblok pisan. Wong dhek kader sukses kok napa? Nyesal. Sing nom ya keliru pisan. Wong kiai ini umur dawa kok nyesal. Iku ya keliru pisan. Iku padha setane. Namane padha napa? Setan. Mulane kula dijujuk ora pati seneng. Perkarane ngoten niku kuat suwe ta ora oleh hormat. Manusa tukarane gampang. Beda partai kok ya mari tukaran. Beda pengaruh ya mari napa? Tukaran. Ngene kula seneng ngaji ngeten iki seneng sirapati mulya nemen-nemen. Mergo sing drengki ora pati semangat, mergo ora pati mulya. Dampar teng muli sajada wis bar. Adek mulya nemen-nemen wis. Pidato ning podiume wapi. Kiyaine terakhir nomor 5. Tiap MC sampai sambutan ning wabil khusus Al Mukarram Sahibul Fadilah Al Alim Al Alamah mbok nganti lali. Sampai tanggane ora roh. Ane wonten cerita ana kiai ning desa terbelakang. Misale jenenge Kurtubi ngene pokoke roe tanggane Kurtubi. Bareng santrine betina khitabiyah wabil khusus Al Alim Al Alamah Sahibul Fadilah Al Hajj Kiai Kurtubi. Dari tangga-tangga. Sarahku jenenge kok mok sitok Kurtubi kok cek iki kok akeh. Terus dari sing awam deh, paling ora iku maksudnya. Mergo kesuwen oleh wabil khusus Saiful Fadilah Al-Alim Al-Alam piye karo. Kulo alhamdulillah radi nasib ngoten. Ora tau pidato. Dadi ora tau dikonokno. Mergo kulo ndak yakin iku kuat suwe, paham? Engko beda partai ya kukut napa? Seneng pas-pasan wae. Beda napa? Mulya sak kula nganti sampean gedhe mu gedhe nyapaan. Sing ngaji ngantuk, kadang ngomong-ngomongan, kadang ya hebate opo. Sing hebat ki kula niki mergo ikhlas niki. Ampun kula terangaken. Mulane sampean gedhe Yahudi Nasrani nemen-nemen nggih keliru. Kelirune adalah tiga agama samawi ini pernah bersama-sama ngangkat tema kesamawiyaan, kelangitan. Umpama boten enten Yahudi, Nasrani, Islam, mungkin negara ini atau dunia ini sudah hancur lewat teori kapitalistik, materialis. Jadi soal kita gak cocok mbek wong Yahudi dalam banyak hal, gak cocok mbek wong Nasrani dalam banyak hal. Tapi pasti kita akan banyak sama juga dalam beberapa hal. Mengenai Kanjeng Nabi dawuh la tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Nak wong Yahudi Nasrani cerita, kowe aja muni yo, nak muni yo kok nang goro. Tapi aja muni ora, nak muni ora kok nang iyo. Misalnya orang Nasrani itu punya terminologi surga Eden. Ning Italia ngerono mewah-mewah jenenge paradisa. Paradisa itu sangka kata firdaus jamake faradis. Wong Italia ngutani paradisa. Surga Eden, Eden yo Aden. Nak kowe tiap cerita wong Nasrani mbok gorohno, berarti kowe gorohno anane surga Eden, surga paradisa.
Tapi kowe muni iya ya keliru. Wong kono pangerane telu kowe muk sitok. Paham ya? Niki kula aturaken. Mulane jare Quran wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Ngene iku masalah-masalah samawi. Itu masalah-masalah yang sekarang ngugemi ini namung Yahudi, Nasrani, Islam. Niki alhamdulillah tenan. 3 agama besar ini mewarnai ciri adanya Tuhan. Meskipun Tuhan Yahudi disebut Yahweh, Tuhan Kristen Katolik Trinitas, Tuhan Islam Allahus Somad lam yalid walam yulad. Tapi ini penting kalau aturakan, karena sekarang itu gelombang materialistik di mana semua unsur dianggap karena materi itu luar biasa. Mulane kalau yakin, ainul yakin, suatu saat 3 agama ini akan mendialogkan diri dan menjadi baik-baik saja. Perbedaannya hanya masalah visi-visi keilmiahan. Nanti di era modern, saya gitu tukaran sih, paham ya, macam podo salah pahami, podo kotoe. Tapi bahwa dulu zaman Nabi Muhammad itu sering ada dialek bersama. Misalnya dalam surat sing Madaniyah, ini kalau sebut jelas-jelas Madaniyah. Artinya secara teori usul fikih kemungkinan mansukhoh itu kecil, tidak ada potensi dinasa, tidak ada potensi apa? Dinasa. Ini wonten ayat, Qul ya ahlal kitab, ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum. Jadi istilahnya, hei ahli kitab maknanya Yahudi Nasrani. Ayo kita diskusi bersama-sama, ila kalimatin sawa. Kita nyari titik temu, bainana wa bainakum. Kita cari titik temu. Siapa yang layak jadi Tuhan? Allah na'budu illallah wala nusyrika bihi syai'an. Tetap wong Nasrani lah yakin. Misalnya ada Tuhan Bapak, Tuhan Anak, Tuhan Ibu. Tetap ditakoki. Sing paling kondang sing sapa? Ya mesti bapak, jenenge bojo wedok mek anak tetap kalah mek bapak. Sing kondang tetap sitok. Iya ya tetap sitok. Ya milih sitok wae. Orang Yahudi tidak punya masalah Trinitas karena orang Yahudi tidak punya dosa syirik, enggak ada dosa apa? Mulane Quran nak cerita dosane wong Yahudi mesti wayak turunan nabi wiril tukang mateni nabi. Mereka wong Yahudi gak direputasi dosa syirik, dosane tukang mateni. Nganti saiki wong Yahudi dosane mau tukang mateni tok, Pak. Jadi bangsa Zionis itu tradisi dosane tukang napa? Mateni. Tapi tidak ada dosa syirik. Ya paham ya, Tuhan Yahudi tunggal Yahweh, napa? Ya, nak tengejaan Latin Y besar, A H besar, W E H besar, Yahweh. Lah Yahweh nak sampean maca ya Allah mbok imalahno iku ya wis napa? Yahweh sama. Kowe nak imalah Ibnu Amir ya wa duha wal laili idza saji ma wadda'aka rabbuka wa qala. Niku padha. Sehingga Quran wani nantang ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum. Tapi ketika Gus Dur melakukan dialek beragama itu asing cara pondok pesantren. Gus santri wis ora ngaji Quran, mengaji Faraun rapat. Bakasane makmum masbuk mbek muafik najis bola dua mek mutawas sito. Dadi tema-tema besar agama ora paham. Jadi kudu tobat pancen memang enggak paham. Wong asing tenan mbek ayat iku ya asing tenan. Sing paham iso diitung termasuk kula niku termasuk bejo, kula niku termasuk paham. Lo asing kan? Ngiranya dialek antar umat beragama itu satu teori modern yang difasilitasi LSM atau beberapa media. Padahal dialek antar umat beragama itu tua sekali, yaitu di surat Makkiyah Madaniyah sudah ada ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Coba kita cari titik temu bainana wa bainakum. Allah na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidza ba'duna ba'dun arbaba min dunillah. Kita harus sepakat bahwa kita ini manusia. Ciri utama manusia itu satu, yaitu tidak bisa jadi Tuhan. Jadi sebetulnya ciri yang khas pada manusia itu satu, tidak bisa jadi Tuhan. Wa la yattakhidza ba'duna ba'dun arbaba min dunillah. Paham ya? Artinya jangan ada Tuhan yang dari unsur manusia. Karena ciri utama manusia itu satu, tidak bisa jadi Tuhan.
Iya. Sehingga zaman itu tiang Yahudi sing masuk Islam nggih kathah kados Abdullah bin Salam. Nggih, Ibnu Abi Laila nggih kathah. Tiang Nasrani nggih kathah. Sampai Quran cerita teng akhir juz 6 wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu alladzina qalu inna takbirun wa idza sam'u ma unzila ila rasuli tara a'yunahum tafidu minad-dami mimma arafu minal haq. Ketika wong Nasrani Najran niku diwacakno surat Yasin niku nangis. Ma asbaha bima unzila ala Isa. Betapa miripnya yang dibawa Muhammad terhadap apa yang dibawa Nabi sinten Isa. Do masuk Islam. Saiki padha kotoke. Sing santri wis ora roh kakean farun niku. Paham? Repot nerangno padha ora roe menapa? Repot. Sing rowan kaya kula ora pati payu repot. Ya kula bareng ora pati payu. Kiai gaya kaya kula nu ora populer. Sing populer sing pidato-pidato. Tapi cara argumentasi ilmiah mbok kuwati, nak depan-depan mbok alat. Nah yang jelas itu cara dalil-dalilan itu ketoke bener kula. Maksudnya iku ngkarwan ana ayate terus secara tarikh nggih jelas. Sing ambe digo dalil walan tardo angkal yahud walan nasara hatta tatabiyan. Lha iku maknane iku piye? Kan yo ora jelas. Ayat iku artine ngeten. Wong Yahudi iku mati iku ora ngarah rido. Nak kowe ora dadi Yahudi. Wong Nasrani ya ora rido nek kowe dadi Nasrani. Sampeyan delok teng tafsir Bedawi teng beberapa tafsir. Ini maknane ayat niku sederhana. Iknatun lirrasul fi tomaihi li imanihi. Sampeyan delok teng tafsir Bedawi beberapa tafsir. Ayat itu hanya memberi maklumat, memberi warning, memberi iklan ning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mat, kowe iku keliru. Arep-arep wong Yahudi masuk Islam. Wong Yahudi dhewe malah arep-arep kowe dadi Yahudi. Dadi maknane ya wong ngono tok niku. Dadi gamane ngene lho. Ana toko cilik meh bangkrut. Sing sitok toko gede. Lah sing toko cilik kepengin arep-arep sing gede bangkrut. Padahal sing gede dhewe kepengine sing cilik lah bangkrut, ganggu wae, paham? Jadi artinya niku walantar itu bukan masalah ideologi, argumentasi ilmiah ya mboten. Niku masalah-masalah tren, masalah mat kowe wis arep-arep Yahudi masuk Islam piye. Nak mereka iku arep-arep masuk Yahudi. Dadi wis wanggep wong liya lho, mat kowe ora usah bakas arep-arep napa? Sampeyan delok maknane mboten. Kalau masalah argumentasi ilmiah itu orang Yahudi, Nasrani, Islam sering pada titik temu. Gini ku ila kalimatin sawa. Okay. Jadi sebetulnya ketika Tuhan sudah Tuhan Bapak, Tuhan Ibu, Tuhan Anak itu masih menyisakan pertanyaan. Lalu yang paling hebat siapa? Tentu ada jawabannya. Yang paling hebat ya mestinya Tuhan Bapak. Paham ya? Mane wonten cerita lucu, kalau ngaji teng Yogya do guyu, Nasrani iku mau wani cerita Tuhan Bapak mbek Tuhan Ibu. Tapi rawani cerita kapan kelone, paham niki perlu. Mulane Quran cerita anna yakunu lahu waladu walam takul lahu napa sahibah. Anna hale kaya apa lahu kedhe Allah iku waladun duwe anak. To walam takun hale ora ana iku lahu kedhe Allah sapa sahibatun kanca wedok. Kudune nek diceritakno anak kudu diceritakno carane, paham ya repot. Artinya begini. Pada akhirnya mereka juga meyakini bahwa Tuhan anak pasti tidak urusan begitu. Dan tidak ada urusan genetik yang sempal sing tok anak. Pasti tidak urusan begitu. Jangan-jangan hanya urusan nisbah. Urusan apa? Nisbah. Lah nek ngono hakikate tetap lam jalid walam. Lah nggak paham ya. Ini ngaji kelas tinggi nih, paham ya? Sampai bedong, ben ragu blok teman-teman, paham? Mau itu tugasnya ulama, itu ben umat itu ragu blok, teman-teman. Nak ngati pinter uangnya, penting ragu blok, napa? Teman-teman. Paham ya? Mulane kok ada yang nyindir, anna yakunu lahu waladu, walam takul lahu napa? Sahibah. Kok iso darani duwe anak? Iku kapan mainnya kan? Udah ntar kita tenang. Jadi cerita Quran artinya begini, sebetulnya itu ya itu masalah-masalah nisbah. Dan ternyata betul dalam dialog-dialog antar umat beragama mereka juga ngakui itu hanya urusan apa nisbah.
Paham ya urusan apa? Nisbah. Ya, tapi kan ngaji ngeten iki lho. Ya artinya ya kula pokoke atas nama ilmiah kula terang. Muga sampean paham dan jelas niku ayate sorry, ayatnya jelas sekali. Ayatun sorihah fi bayani tilkal masail al khafiyah niku jelas sekali. Sehingga zaman Nabi ke tenang mawon, Nabi nak ditampung Yahudi ke tenang seneng. Ditampung Nasrani seneng. Mergo dialeke antar umat beragama dialeke ini. Yang Yahudi nak takok melete-melete. Yang Yahudi nyermelirian melete-melete pinter-pinter. Mat khamsun la ya'lamuhunna illa nabiyyun aw rajulun aw rajulan. Mat aku takok 5 hal. Sing roh iku mesti nabi. Nara nabi ra ngarah rahmat utawa 1-2 orang termasuk aku. Wah kanjeng Nabi wong umi yo, pada PPS ini rawan, umi ora rawan. Ora tau maca, kanjeng Nabi ora tau maca majalah. Ya ora tau maca buku. Lah anak Nabi maca majalah, maca buku rak duwe referen. Iki bangune garap skripsi. Takokane pertama ngeten. Mat wong nak pertama mlebu swarga iku sarapane apa? Waduh. Terus kedua, Mak. Rajulun yamlikul maghrib wal masyriq. Iku sapa jenenge? Bingung meneh. Wes pokoke aneh-aneh. Nabi akhirnya Nabi undalan malaikat Jibril wis meneng ae. Lah Nabi ini beberapa kali kalau ada orang Yahudi takoki ora tau iso. Tapi beberapa kali langsung dijawab sinten? Jibril. Saking seringe Nabi akhirnya sekepedenan, yo tak jawab. Orang muni insyaallah, paham orang muni napa? Ya, gentenan pangeran sing tersinggung. Nganti pirang-pirang dina malaikat. Oh Yahudi seneng, wah iki Muhammad kalah ya. Biasanya isonan saiki napa? Kalah. Wah akhirnya kanjeng Nabi nangis. Ya wong biasanya ono ilham kok kira ono napa? Nangis. Akhirnya pangeran gak mentok loh, diwarai tapi diamuk sih, paham? Lha iki nyata, diwarai tapi diamuk sih. Gini gua wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika qadan illa ayyasha. Mat kowe aja geman muni ya yo tampon. Wong sing duwe ilmu iku aku. Jadi akhirnya walhasil Kanjeng Nabi diwarai tapi diamuk sik, wah diamuk sik. Terus walhasil pangeran Rahmatullah diwarai. Nah mulai diwarai iki ana surat ayat wa yasalunaka anzil qarnain. Kul sa'atsu alaikum minhu naba dzikra. Oh iya tentang Dzulqarnain, iku wong Mesir. Jenenge ngene. Terus kejadiane ngene. Kul sa'atsu alaikum minhu naba dzikra disebut inna makanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli shay'in sababa fa'atba napa sababa sampai hatta idza balau maghrib sampai terus lancar kan Nabi. Ya mat bener dereng Yahudi sedekah. Wong ngetes ya tenang ya mat sedekah. Lah sing repot tuh takok urusan ngoten iki. Mak kadang anak mirip bapak, kadang mirip mbok. Iku asal usule piye? Nabi jak bakas pornografi. Akhirnya Nabi tetap jawab. Nak sing semangat sing lanang berarti mirip bapak. Nak semangat sing wedok mirip lho. Mbok. Mulane anggere ana pasangan elek, misale mboke wayu sing lanang elek, aki-aki anak elek, mergo mboke rasa. Kowe waras nurusi tugas. Anake mesti panceng ya, paham bener. Sing semangat apa? Baik. Mulane wonten guyonan ana tokoh nasional sing anake mirip bapak, jare tokohe takoki kok ngoten. Wah, aja bakas iku. Anak wedok mirip bapake kabeh. Ya pancen tenan. Mulane pasangan iku nak elek. Anak sing lanang ganteng sing wedok elek. Ya akeh kaya mbok, mergo sing lanang dingin-dingin saja. Paham? Lah anak sing lanang ganteng sing wedok ayu ya bebas miripe wong. Apa kontribusinya seimbang Pak. Akhirnya Nabi nerangno, ya Yahudi jawab tenang ya, sedekah ya mat bener. Sing repot tuh terus takokane. Mat, pertama penduduk swarga masuk swarga itu jumlahnya wakil ya mat. Wakil. Iku sarapane apa? Pertama. Nabi jak bakas kawitane wong swarga sarapane apa? Apa pecel apa rawon pokoke takokane wae.
Nabi akhirnya dikandani Jibril, ziyadatuka bidin nun, yaitu gorengan iwak nun. Akhirnya Nabi dan orang Yahudi ini selalu ngomong khas nubuwah. Khas apa? Nubuwah. Di mana di luar alam yang materialistik ini, yang kasat mata, ada alam di luar kita, kayak iwak nun. Iwak apa? Iwak nun nak teng kitab-kitab. Ketika Allah Ta'ala menciptakan gelembung dukhon, iku Allah bingung, dakok endi, didakok endi. Akhirnya bumi iku gentayangan, didakok endi. Wal ardu, bumi ini didakok ning gone mak. Bareng didakok ning gone mak tetep golang-goling, ditandai gunung. Lah terus banyu sendiri posisinya ning ndi? Akhirnya ning urutan kitab-kitab khas samawi nubuwah disebutno. Wal ardu ala batnil khut, ala batnis sur. Itu terang. Jadi ning gone bumi iki ana sur. Sur sayange mbok maknani sapi salam dhewe, mari bingung kowe kan mergo maknani napa? Sapi. Jadi bumi iku ning tanduke sapi, sapi ning banyu ning gone iwak nun ning gone hawa. Hawa khas-khas nubuwah itu yang tahu hanya orang Yahudi. Termasuk sing diterusno khas nubuwah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut nun wal qalami wa ma yasturun. Kita hanya tahu maknane nun iku iwak nun. Iwak nun iku iwak sing gegere dienggo panggonan bumi. Tapi alam materialistik tentu kita bicara kayak yang sekarang, teori Big Bang, planet bumi di sini, planet bumi di sini. Kita tidak pernah menjangkau ilmun sing kaya ala zuhril hud. Nggih, ala zuhril apa? Hud. Sami seperti qaf wal Qur'anil Majid. Ketika Nabi Muhammad tanya, "Ya Allah, qaf niku napa?" Iku jabal. Lan wong kono nak mane jabal kat, iku maknane jabal qaf. Ila Jawa dadi napa? Jabal napa? Kat niku sangka jabal qaf. Ila Jawa dadi napa? Jabal kat. Jadi anggere adu itu. Anakku minggat botok jabal kat, maksudnya waduh banget. Paham? Ternyata sampean kalau lihat di kitab-kitab kayak di Sawi, di Tafsir Munir itu detail sekali. Jabal Qaf itu induk gunung. Dan semua urat gunung yang ada di dunia itu terkait sama urat yang ada di Jabal Qaf. Jadi kalau Allah lewat malaikat kepengen goyang gunung, itu mau instruksi ning induke ning Jabal napa? Qaf. Kemudian digoyang, kemudian goyang semua. Dulu orang itu janggal. Tapi sekarang orang tidak janggal. Menurut pakar geologi, pakar-pakar vulkanologi, semua gempa di seluruh dunia itu hanya butuh narik satu pemicu. Kalau patahan di Australia gerak ya gerak semua. Karena kayak bola sodok, sekali disodok sidik. Jadi makanya ini gempa akan terus sampai benar-benar bumi kembali ke semula. Disodok mulai riyen teng Taiwan, kemudian Aceh tsunami, diteruskan ke NTT, terus ke Papua. Kemarin ke Pangandaran, terus sekarang di mana itu yang Mentawai. Ya begitu terus. Jadi ternyata itu mirip cerita yang di kitab-kitab. Allah tuh gak perlu nginstruksikno gunung terkait, cuma nginstruksikno duit tok. Dadi otote tak diobahno. Niku gunung sak donya. Napa? Obah, karena sistem gempa atau gunung itu sistem terpadu. Kesodok sitok. Ya kesodok napa? Semua. Nah ini termasuk ilmu-ilmu sing khas nubuwah. Padahal tentu dulu para nabi tidak punya teknologi, tidak punya sains, punyanya wahyu. Punyanya apa? Wahyu. Ini perlu keluar. Itu termasuk kontribusi orang Yahudi terhadap Islam. Malah teng jalalan-jalalan yang riwayat alunaka angfil Quran rujuke ora ning sahabat ayil Yahud. Jadi Quran turunin Nabi Muhammad tapi sing takok aneh-aneh wong napa? Yahudi. Jelok teng kitab-kitab. Wa alunaka rujuke sahabat napa Yahudi? Ndomir jamaen. Ayil napa? Yahud mungkin sama nak mulai delok. Mesti Yahudi. Enggak sing aneh-aneh. Wa alunaka angfil Quran, wa alunaka anir roh. Niku mesti Yahudi nggih. Ndomire teng putih. Yahudi. Karena mereka yang punya pengetahuan khas samawi. Napa khas napa? Samawi. Termasuk takok malih. Jadi sing dadi fenomena sekarang. Mat. Kalau Allah memutuskan seseorang dicintai itu gimana, Mat? Ya, akhirnya cerita. Kalau Allah mencintai seseorang, Allah bilang sama Jibril, Jibril bilang sama malaikat langit bilang sama malaikat dunia. Kemudian
fayudul qabul fil ardi. Kemudian dia menjadi trendsetter, tahu-tahu diterima. Pangeran wae ngersakno wong tertarik kabeh. Nek wae ra ngersakno wong godheng kabeh kados polling ngoten niku. Ini biar sampean tahu. Sehingga orang Yahudi tadi agamanya Yahweh, Tuhannya Yahweh. Orang Nasrani juga punya masalah nisbat tadi. Berarti tiga agama ini ya punya ila kalimatin apa? Sawa. Disebut kul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawaim bainana wa bainakum. Berarti natijahnya seperti sebetulnya kita dengan mereka ada kalimatin sawa. Nggih bainana wa bainakum. Paham ini ben sampean ora terlalu dadi ekstremis sing bodho, paham dadi ben ono seni ilmiah. Mergo wong kotok nemen-nemen ketok bodho nih, paham. Kok gedeng Yahudi nemen-nemen Nasrani. Kanjeng Nabi Muhammad populer, sing populer wong Yahudi napa? Nasrani. Nggih mboten, sedurunge dadi nabi, bahkan sedurunge lahir. Sampai Islamnya lagi piye, Pak? Iku wis lewat modern, lewat macam-macam. Oh, mboten lewat Kanjeng. Banyak Allah ngersakno. Paham ya? Jadi mulane termasuk Allah khasih dari pangeran ini dari Allah. Aku pokoknya mau dibantah. Aku ini alamu malah talamu dari pangeran. Termasuk ciri khasih pangeran. Nanti kersa ora kena napa? Dibantah. Nanti kula wingi cerita tentang bojo kula. Dia aja arep-arep ideal, nganti mati ora ngare ideal. Jadi wong sing arep-arep kiai ideal wong bento utawa ngawur. Ora pangeran kok arep-arep napa? Nan kalau dadi kiai kon khusuk nemen-nemen nauzubillah mah. Kula tak rewangi khusuk lae tetep wae wong perlakuan kiai kowe eling nek ana tanggane mati ana wong mati ora ngarah hormat tenanan. Dadi kiai sing khusuk demen kesel. Misal kowe kiai mulai bar subuh tahajud, salat apa kok sak keneke. Ketemu wong sopan. Wong eling kowe tetep pendak keluargane mati. Yes ngono-ngono wae hormate ngono-ngono. Jajal ke bar salat subuh marung ngopi, bar rokokan mau kamar. Aku sing penting aja zina, aja dosa-dosa gedhe lah. Pokoke aja nglakoni dosa napa? Gedhe. Bariku plepuk ning warung. Ya padha wae wonge yo. Ning ndi ngopi? Yo. Engko hormate padha-padha wae, paham ya? Mbok re wonge khusuk duwe lho engko wong yo ngono. Padha hormate yo. Pendak keluargane mati eling sam. Ora ngarep mbok re wonge khusuk terus kalau derek jenengan jaya, dunia akhirat derek jenengan, nggih derek tahajud, nggih derek wiridan, nggih derek kapian, ra ngarah. Tetap ge tontonan, paham? Dadi rugi napa? Rugi. Khusuk nemen-nemen rugi, walhasil rugi. Mun ngandel kula. Mane kaya kula bek ngiyai teng mriki terus wong ndak dosowan kula mboten ngono. Kula ngerti, kadar senenge wong ulama mesti pira, mbok ditenani rugi mun ngandel kula. Bisa dikilani, paham ya? Mun ngandel kula. Ngeten. Kula cerita tentang bojo kula. Pangeran mbok kersane piye ra ono sing jelas iku nek pangeran niku ndarani halal ya halal terus wong pangeran sing duwe donya. Nabi Musa iku nabi papan atas, termasuk ulul as. Lha iku uripe mangane di rumah Firaun. Di rumah sinten? Firaun. Nabi Ibrahim nabi papan atas, termasuk Abul Anbiya. Duwe bapak kafir jenenge Azar. Lho ngono kok nurun ning Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu panitia kelahiran utamanya Abu Lahab. Takokno tareh ndi wae panitiane Abu Bakar, tapi sinten? Abu Lahab. Lahire Kanjeng Nabi panitiane Abu Bakar nomor Abu Lahab. Abu Lahab. Nganti tuku budak dimerdekakno demi ponakane jenis sinten? Abu Lahab. Gede Joko sing rumah ora Abu Bakar, Abu Thalib. Sing cara tareh ya cek ka sausé dadi rabi lagi di rumah Abu Bakar, paham? Mulane kanjeng Nabi Muhammad Abu Lahab pun rokok teman-teman ya kecewa deh. Sampai ngajukan syafaat petisi napa? Syafaat. Empun Gusti, nak pancen wong kafir ora iso mlebu swarga minimal lak Senin Abu Lahab siksane didiskon. Wah, kanjeng Nabi nangis tenan. Mosok wong sing tau berhormat gak entuk napa diskon. Diturute tenan. Ya mat nak Senin tak ringano siksane sinten? Abu Lahab. Artinya dunia orang ideal. Jadi kiai ki ngono. Kadang kiai kok mek santrine hubungane ngel-ngel lho yo dhuwit yo apa. Kadang malah bapake buruh Cina. Lah wong Cina kafir ngrezekake di kiai ning ngrugekno. Ayo repot nek stok ngene kuwi repot.
Misalnya ono terop, kadang kiai ono acara istighosah terop, karena mati terop ning podium. Lah panitia kangelan, kadang nyilah wong sing ora saleh. Lha pikiran ngoten niku. Mbok keluwi ora iso, kadang wong saleh kere tenan ra apa napa. Jadi sebetulnya andaikan tidak ada ilmu hakikat itu selesai, agama itu selesai. Karena Allah punya pola sosial yang begitu. Nggih, Allah gak ada pola sosial gitu. Musa di rumah Ibrahim di rumah Azar. Nabi Muhammad cilik di rumah sinten? Abu Lahab. Lahirnya di rumah Abu Lahab. Sampai dibiayai ditukokno amat. Disewano Halimah As-Sa'diyah. Rodok gede di rumah sinten Abu. Ini perlu diketahui. Kenapa menurut Allah halal? Yo halal lah. Cara Allah wae kabeh. Cek Abu Lahab, cek Abu Thalib donya ya wae ku tak kena kekasihku yo. Tapi kan tetap menjadi misteri Tuhan. Kenapa polanya selalu begitu? Pola di seluruh dunia. Makanya saya pernah ditanya mahasiswa, Pak, menurut Anda studi banding ke Amerika, ke Australia itu gimana? Ya saya ini kan ulama, jangan tanya menurut Bapak gimana. Ya saya kalau ditanya ya tak jawab, tidak pakai fikih. Jadi jangan tanya halal atau haram. Ya saya sebagai ulama, sebagai dai ya berharap akan baik-baik saja. Gue coba sekarang sampean pikir, kiai-kiai yang fanatik hukum, lanang wedok kumpul haram, belajar di bumi kafir haram, munamuni haram. Tapi kiai sing ngeten iki mesti koyo Pak Kaji sing anake entuk SDSB, paham? Artinya begini, saat ceritanya diwalik, alhamdulillah teng Australia kata Islam kata masjid, teng Amerika teng New York niku wonten tarekah Naksaban. Mesti muni alhamdulillah. Sing gowo padahal mahasiswa sing musuhe kiai mau paham. Islam ada di Amerika di Australia, sing gowo komunitas mahasiswa. Yang mereka tentu sering lanang wedok kumpul dan belajar di bumi Tapi nak wis kasil mesti kiai iki jawab alhamdulillah ning Australia ono Islam. Padahal mau fatwane haram, paham? Mau jangan-jangan kayak guyonan, Pak Kaji anak jenengan tombok. Nauzubillah. Tapi yang asal Pak Kaji. Alhamdulillah kok nang kaya cerita. Tapi ini nyata. Tapi pangeran pancen kersane ngoten. Anane Islam teng Amerika teng Australia itu kadang lewat mahasiswa studi banding yang mungkin secara formal fikih haram karena ada ikhtilatul rijal wan nisa. Ada mukhalatah bil kufar. Paham ya? Tapi kenyataane ndadekno semebare napa? Islam teng Australia, teng Amerika, kadang sing gawa pemain bal. Orang Prancis itu kenal Islam gara-gara imigran Aljazair. Paham? Imigran apa? Aljazair. Terus dadi Zainuddin. Jenenge Zidane Yazid Zainuddin. Terus kena ilat Prancis Zainuddin apa? Zidane. Jenenge Yazid Zainuddin. Bareng pensiun ketok asline ya moro Indonesia nganggo jeneng Zainuddin. Dene daftar haji ki nganggo jeneng napa? Zainuddin. Paham ya? Nah pengiran kerja. Sekarang malah banyak lagi. Coba pemain Perancis yang Islam berapa? Pemain Jerman itu ya imigran gelap tuh. Tapi melahirno pemain-pemain bal yang Islam kayak sing sakniki pemain Real Madrid Mesut Ozil. Wah betina nggih poso. Sampai nek wae poso njuk latihan khusus begini. Nah kode pelatih poso Pak. Artinya apa ya begitu pengiran. Padahal karepe wong soleh-soleh sing mondok khusuk-khusuk, karepe sing nyebar Islam ya ndekne sing khusuk-khusuk. Ya ora iso nyebar wong tuku paspor ya ora kuat. Paham ya? Tuku paspor ya ora kuat, moro ndi ya ora. Umpama penyebaran Islam di pasar wong soleh ngene-ngene, Islam ana ning desa-desa, paham ya? Ora iso globali. Mulai balik kadang ra kuat kok penyebar. Mangane terong alhamdulillah. Piye karepe. Itu pangeran ngoten kersane. Saya itu pernah penelitian di beberapa kula nggih nate teng Malaysia, nate teng Medina, nate teng beberapa negara penelitian termasuk teng Singapura. Itu memang Allah punya pola begitu, nggih, punya pola begitu. Jadi pangeran ra kena warai. Jadi pangeran wis dhisik-dhisik jene apa diwarai. Mulane ketika malaikat marahi pangeran tersinggung, Gusti, kenapa manusia yang jadi khalifah kok tidak kita? Wong kita bendina maca tasbih. Jadi pangeran, kowe ora apa? Ini alamu malah taala. Sakjane malaikat yo ketok goblok. Wong dekne karuan ngaku nek aku tukang maca tasbih. Pangeran ngendikan, manusa tak dadekno penggantiku, bagian kluyar-kluyur, bagian ngurus bumi. Malaikat bantai, wong nakal kok dadi pengurus bumi. Mestine kita sing maca tasbih.
Malaikat gobloknya kan ngene, ndekne mikir nak sing maca tasbih ku suci, sing keluar aku ya gak suci. Tapi jare pengiran mau ngurus bumi kok ambek dengok-dengok kan yo ora iso. Artinya dadi malaikat tuh yo goblok. Mun dhewe dhewe wis ngaku kula nu bedina maca tasbih yo kamen wiridan ning musala wae gitu. Oleh ngurusi kapan itu malah pengiran itu malaikat oleh iso mikir. Padha wong saleh-saleh ning pondok ning kuamar, bar duha ngliwat bariku salat jamaah, bariku jagungan mbek kancane. Ngono tok. Siklus uripe ngono tok. Paham nggih? Yo ora ro saiki ana kristenisasi, ora ro. Ana perbudakan yo ora ro, ana trafficking wanita-wanita diprostitusikno nggih napa? Ora angger kurma naudzubillah ngono tok. Lah modal ngono kabeh mimpin Islam ku piye carane, Pak? Modal astagfirullah. Apa-apaanan, goblok paham nggih? Jadi soleh ngeten niku kudu mari, paham nggih? Memang soleh dari segi dia tidak zina, tidak kakean tingkah itu soleh, tapi itu tidak punya masa depan, paham nggih? Soleh tanpa keprospekan, berarti kudu tobat. Modal astagfirullah kok mimpin dunia. Padahal di luar kita ada trafficking, orang yang dulu TKW, yang ngiranya dikerjakan di restoran, tahu-tahu diperdagangkan seksual. Di mana-mana ada kriminalitas macam-macam. Bagaimana fenomena dunia yang kompleks ini kamu pimpin hanya karena kamu tukang soleh, tukang wiridan. Nanti dari pangeran malaikat, wana nusabbihu bihamdika nuqaddis. Dari pangeran ini alam malah ta'ala. Kowe ora apa. Nak kowe sedarane tukang maca tasbih ning kamar, artine dhewe kowe dhewe ngaku ora maro ndi, paham? Padahal wong mimpin kudu ning ndi? Ning ndi. Itu sama. Beberapa penyimpangan Islam di Inggris itu tidak bisa dijelaskan ketika ada klaim-klaim buruk terhadap Islam atau citra buruk terhadap Islam. Yang meluruskan tuh mahasiswa-mahasiswa yang dari India, dari Pakistan. Yang paling fenomenal ya kasus di Birmingham itu, di Manchester itu. Seorang sarjana Ahmad Didat, dia sarjana Islam ke orang kebanyakan. Dia meluruskan stigma Islam yang ada di Inggris sehingga perdebatannya direkam di seluruh dunia. Yang terkenal Ahmad Didat debat Mbak Stanley Sinten Fisher, seorang pendeta dari Swedia berdebat dengan mahasiswa Islam dari India. Tapi hikmahnya besar. Sampai teng perdebatan itu langsung wonten mahasiswi saking Swiss masuk Islam. Ya karena pertanyaannya gitu. Bapak pendeta, apa betul Anda yakin Yesus itu Tuhan? Ya. Tapi Tuhan Anda manusia, ya pernah ke kamar mandi, pernah kemana-mana, ya iya namanya manusia. Ya, sudah sekarang Tuhan Anda, jadi Ahmad Didat, Tuhan saya terus baca surat Qul itu. Tuhan saya itu tidak punya sifat manusia, dia unggul, dia lam yalid wa lam yulad, dia tidak seperti manusia, dia super, pokoknya kayak manusia. Jadi mahasiswi saking Swiss, bocah wayu menarik, gaya untuk suga. Saya lebih tertarik Tuhan Anda. Oleh masuk Islam itu aku kok pacaran. Dia ini masuk Islam, saya lebih tertarik Tuhan Anda dari mereka. Akhirnya masuk Islam mereka sifat Tuhan yang versi Stanley Fisher dengan sifat Tuhan yang Ahmad Didat. Saya lebih tertarik Tuhan apa? Anda. Akhirnya masuk Islam, mereka lebih tertarik Tuhan Anda. Intinya begini, itu tidak mungkin santri gitu. Santri boyong rawani kok paham. Ngadepi keluargane rawani. Jadi kita misalnya ya, kita yang mondok, kula berharap mbok sing lega kok. Dadi wong saleh ora usah mutungan, paham. Ora usah mutungan, ora usah gremeng. Pokoke nikmati kesolehane sampeyan. Gusti kula wong saleh tapi ra iso kluyar-kluyur, mugi-mugi sing kluyar-kluyur entuk hidayate jenengan ana ya apik. Men fatwa wae. Fasik, sithik-sithik menen apa? Fasik. Fasik. Mulai kalau ditakoki Pak Bak, gimana hukumnya studi banding? Kan banyak mahasiswa yang ke Australia, ke Amerika. Kita jawab, ya saya berharap akan baik-baik saja. Nanti takoki, lanang wedok, tapi kan lanang wedok kumpul. Loh hukumnya lanang wedok kumpul haram, ora bergantung mahasiswa studi banding. Mahasiswa santri ning kamar lanang wedok kumpul gak haram. Niku ora sing terkait mbek studi napa? Banding. Loh lanang wedok kumpul haram ora gak terkait mbek studi banding. Ning ndi wae hukumnya napa? Ini ora hukum anjar, hukum kawak, aku paham. Jadi gak ngenteni fenomena urusan studi apa? Banding. Aku kiai pinter mbok akali ae. Sak sing takok akhire takok. Niku wartawan NTV. Ini pernah mewawancarai saya. Pak Bak mau masuk TV, cangkemmu ke ikhlas bola tera ikhlas. Ndak Bapak ini serius, bukan serius ndak. Aku seneng dadi kiai kuno.
Mbok nek tuwek menawa gelem, tapi menawa tapi ketok ya mbah alam. Ning jelas iku aja warai seneng dhuwit sik, tak ikhlas sik. Engko nak tabungan ikhlas wis akeh gak apa-apa. Jadi Nabi Isa menceritakan dirinya itu wa ja'alani mubarakan nama kuntu, saya ditakdir Allah berada di mana saja memberi berkah, memberi kemanfaatan bagi orang lain. Ada beberapa cerita tentang Nabi Isa, jadi perlu diketahui ada 3 nabi yang seperiode. Satu Ibrahim dan Nabi Lut. Ibrahim itu sama Nabi Lut itu pernah paman. Kedua Nabi Musa dan Harun. Sebetulnya yang jadi nabi itu Nabi Musa, tapi Nabi Musa karena alsak, lisannya anda jelas, minta Nabi Harun, ya tentu minta kepada Allah supaya Nabi Harun jadikan nabi. Terus ketiga Nabi Isa dan Yahya. Yahya bin Zakaria, terus Isa ini pernah keponakan Zakaria. Kira-kira kalau di Jawa ya misanan antara Yahya dan siapa? Isa. Jadi ada 3 nabi yang seperiode. Tapi yang paling berkompeten, yang sederajat kira-kira seperti itu hanya Isa dan Yahya. Karena Nabi Lut dan Nabi Ibrahim itu beda level. Karena Lut ini pernah keponakan, jadi hubungannya kira-kira yang murid dan guru. Terus Musa dan Harun itu juga nggak level, karena Nabi Harun ini jadinya Nabi itu atas permohonan Nabi Musa. Sehingga meskipun Harun itu kakaknya, tapi nggak berani bantah. Jadi Nabi Musa itu dalam cerita, beliau itu alsak. Alsak itu lesannya agak kedal. Tapi ini alsak yang barokah. Jadi dulu ceritanya Musa kecil, karena dia seorang Nabi, beliau seorang Nabi. Itu kalau melihat Fir'aun itu mantelnya bukan main. Padahal kecilnya dirawat Fir'aun. Sehingga cerita mulai kecil sudah usil. Kalau melihat Fir'aun itu ya jenggotnya dipakai mainan. Pokoknya nakal. Lama-lama Fir'aun curiga, dasar orang Israel. Nabi Musa ini turunan Israel. Lama-lama Fir'aun itu yakin kalau itu sengaja. Akhirnya Fir'aun mau membunuh Musa. Terus kata istrinya Fir'aun, Musa itu masih anak kecil. Jadi seperti itu ya bawaan anak kecil, bukan bawaan kebencian terhadap orang Kipti, orang Mesir. Kalau dalam bahasa kitab kuno Mesir itu Egypt Al-Kipti, makanya disebut Maria Al-Kiptiyah. Kalau orang sekarang bilang Egypt itu bahasa kunonya Mesir itu Al-Kiptiyah. Nah, memang secara bahasa Arab Mesir itu gak mungkin, bahasa Arabnya Mesir itu gak mungkin, karena Misro itu maknanya kota. Jadi kalau kamu bilang kamu kemana, ke Misro, ke kota, lah yo kota mana, yo kota Mesir, itu bisa debat kusir. Jadi ya kayak kita lah, kita sekolah di mana? Di madrasah. Madrasah terjemahnya apa? Sekolah. Nah, kemudian oleh istrinya Fir'aun ya gini saja, buktikan kalau Musa itu masih anak kecil. Masyhur itu dalam cerita, dikasih bara api sama apel. Sebenarnya Musa kecil ini sudah pinter mau milih apel. Sama malaikat Jibril diarahkan tangannya itu ngambil apa? Bara api terus dikunyah. Itu yang menyebabkan lisannya Musa itu alsak, agak pelat. Nah ketika jadi Rasul itu akan repot karena nanti harus pakai penerjemah. Jadi seorang Rasul tapi lisannya tidak apa? Cakap. Akhirnya Nabi Musa realistis ngendikan ketika diutus, wa akhi Harun wa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma'iyarid ayyusaddiquni inni akhafu ayyukadzibun. Ya Allah, saudara saya Harun itu lisannya lebih fasih. Tolong jadikan dia Rasul sebagai penguat saya. Akhirnya Allah mengabulkan doanya Nabi Musa, kemudian Harun dijadikan sebagai apa? Rasul. Sehingga meskipun satu angkatan, Harun dan Musa ini enggak level. Artinya enggak level itu ya Harun yang takut Musa. Terus ketiga ini Nabi Yahya dan Nabi Isa. Ini umurnya ya seangkatan, kecerdasannya, jadi nabinya sama-sama mulai kecil. Kita tahu Nabi Yahya termasuk yang diberi kitab Allah, ya Yahya khudil kitab biquwwah wa atainahu hukma sobiyya. Yahya berpeganglah kitab secara kuat dan dia saya kasih kenabian ketika kecil. Sama dengan Nabi Isa yang disebut wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Sehingga karena selevel, dua nabi ini menjadi figur besar dalam manhaj, dalam metode dakwah.
Dua, karena masih misanan tadi, kalau Jawa kira-kira mirip misanan. Dua nabi ini kalau memilih satu kampung, itu kalau Nabi Yahya, itu milih kalau singgah di satu kampung, Nabi Yahya mesti tanya, orang sini yang paling soleh siapa, yang paling baik siapa. Ya terus singgah atau nginap di rumahnya orang baik tadi. Tapi kalau Nabi Isa enggak, orang sini yang nakal siapa, yang paling beling siapa. Terus Nabi Isa singgah di situ. Akhirnya ada pertanyaan dari Nabi Yahya, lima tanzilu ala syirarin nas. Kenapa kamu selalu singgah di orang-orang nakal? Syirar itu orang-orang nakal. Masyhur itu Nabi Isa menjawab, ana tabibun udawil mardo. Di mana-mana Nabi itu ibarat seorang dokter, kerjaannya tentu menyembuhkan orang-orang yang apa? Sakit. Jadi dua Nabi ini sering berdebat, tentu debat yang baik, dan itu menjadi cara Jawa itu punjeri ilmu. Jadi manhaj ilmu besar antara Yahya dan Isa. Begitu juga Nabi Yahya itu kelihatan agak rileks, panik, saking takutnya sama Allah. Kalau Nabi Isa itu rileks, pokoknya kumpul orang-orang nakal itu ya rileks. Akhirnya ada dua pertanyaan sekaligus nanti jadi dua manhaj. Kenapa kamu sering sering kalau bahasa Arab itu abasa ya. Terus yang Nabi Yahya balik bertanya, kenapa kamu sering senyum, sering tertawa? Kenapa memangnya terus? Ka'annaka ta'manu mimakrillah. Kamu sering senyum kayak kami sudah terbebas dari azab Allah, dari ditegur Allah. Seakan-akan kamu orang paling benar yang nggak akan salah. Nabi Isa balik tanya, sama kamu sering masam, sering merot, ka'annaka taqnatu rahmatillah. Seakan-akan kamu putus asa dari rahmatnya Allah. Sehingga kemudian itu jadi manhaj besar. Kalau terlalu senyum, ya dianggap orang yang kayak nggak punya perasaan dosa. Gitu. Tapi kalau terlalu masam, terlalu merenggut, seakan-akan rahmat Allah itu terbatas. Sehingga seakan-akan Allah itu rahmatnya nggak cukup lah untuk mengelola manusia ini. Sehingga itu jadi metode besar yang masyhur itu dalam sebuah hadis Nabi ngendikan, ulama ummati ka anbiya Bani Israil. Ulama umatku itu kapasitasnya atau fungsinya atau manfaatnya setingkat nabi-nabi Bani Israil. Karena ketika umat ini enggak ditunggui para nabi setelah Rasulullah SAW, itu yang nunggui hanya ulama. Tapi ulama ini sudah cukup mewakili para nabi Bani Israil. Dan banyak syurrahul hadis, para menyarah hadis mensarahkan Nabi tidak ngendikan ulama ummati kamisli seperti saya, tapi ka'ambiyai Bani Israel, bagaimana nabi-nabi Bani Israel. Nabi Bani Israel itu macam-macam. Termasuk ada yang tidak nikah, yaitu yang bernama Yahya dan Isa. Delala umatnya Nabi itu ada orang alim alamah yang ilmunya melegenda, yaitu namanya Imam Nawawi. Itu tidak nikah. Sampai kabudut. Meskipun dalam ajaran syariatnya Nabi an-nikah sunnati, tapi selalu ada orang yang ditakdir tidak nikah. Karena masyhul, karena sibuk ngurus ilmu. Bukan karena tidak laku, yang jelas itu bukan karena tidak laku. Imam Nawawi itu ganteng, orangnya ya normal, tapi karena sibuk nulis, beliau sampai kabudut itu tidak nikah. Imam Sibawayh itu suka sekali sama ilmu, menjadi istri utamanya ya ilmu itu. Dia ganteng, Sibawayh itu maknanya itu apel, dia ganteng sekali, sampai banyak cewek yang senang. Akhirnya dia nikah. Tapi nggak pernah dikumpulin. Dia belajar terus. Ketika beliau ke pasar, dulu nggak ada supermarket, beli kertas, kitabnya dibakar semua sama istri. Dikira istrinya terus mencintai dia, malah diceraikan. Itu siapa Imam Sibawayh. Terus ada umatnya Nabi yang paling unik di dunia. Mungkin Pak dosen, saya kiai pun nggak bisa niru. Itu ada orang tuh ganteng sekali, istrinya cantik sekali. Itu tahu-tahu sudah 10 tahun tidak pernah hubungan suami istri. Karena ketika si suami itu tahu istrinya cantik, itu langsung sholat sujud syukur, sholat terus, saking senengnya punya istri cantik. Yang istrinya cantik juga solihah, tahu suaminya ganteng ya terus sholat terus syukur. Itu sampai berhari sampai bertahun-tahun. Terus ketika ketemu cocokan, dek kita sudah nikah berapa? Terus dilihat, hanya sudah 10 tahun, tapi tidak pernah hubungan. Oh itu nggak kebayang itu ganteng sama cantik. Kalau jelek sama jelek itu mungkin. Yang satu bilang naudzubillah, satu itu kan nunggu rafa saja. Ini nggak ganteng sama cantik.
Nah, kenapa kualitas ulamanya Rasulullah itu bisa seperti Nabi Bani Israel? Karena agama ini, umat ini sudah ada ditunggui para nabi. Sehingga mau tidak mau kualitas ulama, alhamdulillah barokahnya Nabi itu berkualitas kayak nabinya Bani Israel. Nah, ini penting sekali saya utarakan supaya dicek saja. Kalau kita nggak percaya, dicek saja dalam hadis-hadis sahih. Misalnya begini, ketika Nabi memenangkan perang Badar, itu ada Asra Badrin, tawanan-tawanan perang Badar. Nabi suka musyawarah, suka rembukan. Ya Abu Bakrin, menurut kamu tawanan ini diapakan? Kata Abu Bakar, hum asyiratuka. Mereka itu keluarga engkau, orang-orang Quraisy. Ya dibebaskan saja. Pakai tebusan. Nanti uang itu kita kelola supaya jadi penguat Islam. Dan orang-orang ini merasa utang jasa karena harusnya dibunuh, tapi kita bebaskan. Tanya, bagaimana kamu ya Umar menurut kamu? Kata Umar, ini kan orang-orang yang dulu ingin bunuh kamu. Yang ingin menghabisi jenengan, ingin dan sudah ngusir jenengan. Ya setelah ketangkap ya dibunuh, kok repot. Apa kata Rasulullah? Rasulullah spontan ngendikan, innama salaka ya Abu Bakrin kama sali Ibrahim. Kamu ibarat kayak Nabi Ibrahim. Izqala faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Jadi Nabi Ibrahim itu unik. Melihat umat itu sesyafakoh itu. Syafakoh itu banget sayangnya. Nabi Ibrahim cara berpikir, faman tabi'ani fa innahu minni, orang yang ikut saya ya Allah pasti golongan saya, tentu layak masuk surga. Waman asoni, orang yang mendurhakai saya, fa innaka ghafurur rahim, engkau maha pengampun. Bukan yang mendurhakai langsung masuk neraka, enggak, engkau maha pengampun. Wa masaluka ya Umar kama salin Nuh, isqala rabbi la tazar ala ardi minal kafirina dajjara. Umar, kamu mirip Nabi Nuh, inginnya semua orang kafir dihabisin. Ya masyhur kan Nabi Nuh itu nggak ingin ada orang kafir sampai ada banjir tufan. Nah kalau sampean tanya bedanya apa dengan garis keras sekarang? Bedanya ya beda sekali. Kalau Nabi Nuh benci sama orang kafir itu diserahkan yang punya. Sehingga yang punya yaitu Allah yang menghukum dengan banjir bandang. Tapi kalau kita kan kadang kita bertindak sendiri. Jadi potensi disalahkan. Yang jelas dalam hadis-hadis sahih, Nabi Nuh itu tidak bisa mensafaati karena itu. Ketika diminta ini hadis sahih bukan ada di Bukhari, ada di Muslim. Karena biasanya kalau di kota itu ditanya ini sahih enggak. Untungnya yang tanya kadang enggak paham, ini alhamdulillahnya jadi wah repot. Nabi Nuh itu diantara sebabnya enggak bisa mensafaati adalah pernah corong Jawa maksudno kaume. Kalau dalam bahasa Arab itu da'a li Zaidin berarti mendoakan positif, kalau da'a la Zaidin mendoakan negatif. Kalau orang Jawa itu ada doa, ada pasat. Nabi Nuh adalah orang yang pernah maksudkan kaumnya. Nah, saya cerita sedikit tentang Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dianggap tadi cerminannya Abu Bakar, dianggap niru Ibrahim, cerminannya Umar, dianggap niru Nabi siapa? Nabi Nuh. Lalu kalau sampean tanya, bedanya gimana? Begini logikanya. Andai kan kita mengkaji secara akademik begini. Ada ulama besar, namanya Abdul Hasan Asyadzili, itu masyhur di Indonesia menjadi Thariqah Asyadziliyah. Terus ada seorang muridnya minta gini, ya Abdul Hasan Asyadzili, tolong saya dikasih ijazah supaya saya tidak pernah maksiat di bumi ini. Karena saya takut sama Allah, kalau saya maksiat itu merasa tidak nyaman dengan Allah. Abdul Hasan Asyadzili ini malah marah besar. Atuhibbu alla tadhara maghfiratu. Kalau kamu tidak pernah maksiat, berarti kamu suka maghfirahnya Allah Ta'ala itu tidak kelihatan. Karena tidak ada yang maksiat. Tapi bukan dukung kamu yang tidak. Ini cerita ilmiah. Tapi kalau Said Abdul Al-Haddad, itu kebalikannya. Ada orang fasik itu hidup berkeliaran, mengganggu masyarakat, ganggu ketertiban agama. Ada kiai atau siapa gitu mendoakan supaya tobat atau dikasih panjang umur supaya nanti bisa tobat. Itu beliau, Said Abdul Al-Haddad marah besar. Man da'a li fasikin bil baqa faqad ahabba yusawahu fi ardi. Orang yang mendoakan orang fasik hidup berarti dia suka Allah dimaksiati di buminya. Jadi akhirnya jadi kutub besar, yang satu Syadziliyah, yang satu Haddadi. Kenapa ya? Karena tadi yang satu cerminan Nabi Isa, yang satu cerminan Nabi Yahya. Sebagaimana sabda Rasulullah tadi, apa ulama umati ka anbiya'i bani Israil.
Juga masyhur dalam aplikasi pengajaran juga gitu. Masyhur sekali dalam kitab-kitab diceritakan. Kalau Said Abdul Haddad, kalau ada orang sowan itu, kamu ngaji sama siapa? Sama si A. Gitu. Pernah nangis gak pas ngajar? Gak pernah. Udah gak terus, gak usah diterusin ngaji orang seperti itu. Hatinya atas ya. Wong ora iso nangis ya. Tapi kalau Abu Hasan Asadili kebalikan. Kamu ngaji sama siapa? Sama si A. Pernah tertawa enggak kalau ngaji? Enggak pernah. Udah, enggak usah ngaji sama orang itu. Orang enggak bisa syukur. jadi itu manhaj besar. Nah, akhirnya orang-orang kayak kita ini enggak jelas semua. Nangis ya bisa, syukur, guyu ya bisa. Cuma celakanya kalau kita nangis karena tidak punya uang, kalau guyu karena punya uang, itu masalahnya. Tapi kalau wali-wali dulu enggak. Kalau senyum ya karena saking yakin rahmatnya Allah itu wasiat rahmatu. Kalau nangis ya karena takut azabnya Allah. Kalau kita kan enggak, sangat-sangat materialistik. Ini yang membedakan kita. Sebenarnya nangis dan senyum itu satu keharusan karena Allah punya madharul jalal. Ketika Allah dengan sifat keagungannya, maka kita ini seorang Jawa serako bersenyum. Tapi Allah itu kadang sebagai madharul jamal. Adanya satu keasikan. Sehingga yang merengut itu yang salah. Makanya dalam ilmu tasawuf, kutub wali itu hanya dua. Allah dengan madharul jalal, dengan Allah yang madharul jamal. Contoh madharul jalal misalnya gini. Ketika Nabi Musa ingin melihat Allah, saking kangennya ingin melihat Allah, Rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, saya beri hak untuk melihat engkau. Allah dengan jalalnya gini, Allah itu qadim, superior. Tentu gak layak tersentuh barang hadis itu makhluk. Sehingga ketika falam matajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Sehingga gak levelnya, apapun hebatnya Nabi ini tetap makhluk. Sementara Allah itu qadim. Gak kuat. Makhluk yang fana ini, yang profan ini gak kuat. Gak kuat menampung zat yang qadim, yang superior. Sehingga gunung pun hancur. Nabi Musa pingsan. Tapi ketika Allah dengan madharul jamal itu Allah dengan keindahannya, dengan kasih sayangnya, memberi hak makhluknya untuk melihat. Nah, di sini ini Allah sering ngendikan wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Nanti ada wajah-wajah yang di surga itu melihat saya, kata. Tapi apakah betul melihat kayak saya melihat dosen, melihat Pak Rektor, melihat teman-teman itu tidak bisa. Karena Allah itu qadim, sehingga meskipun manusia ahlul jannah melihat Allah, tetap Allah ngendikan la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Karena Allah di balik jamalnya ya punya jalal, di balik jalalnya juga punya jalal. Sehingga selalu di Quran itu diulang beberapa kali supaya proporsional. Nah, kenapa ahli sunnah tetap berkeyakinan Allah bisa dilihat? Logikanya begini. Fa inna kulla maujudin yasifu ayyura. Allah itu zat sing nyata-nyata wujud dan punya eksistensi. Di mana-mana sesuatu yang wujud itu layak untuk bisa dilihat. Lalu pertanyaannya gini, kenapa kita tidak bisa melihat sekarang kok nunggu di akhirat? Karena mata kita sekarang itu profan, fana. Sementara kita setelah di surga, tubuh kita didesain abadi. Ya, saya ulang lagi ya, setelah kita di surga, semua fisik kita ini didesain abadi. Tentu karena desainnya sudah abadi, layak melihat zat yang abadi. Tapi pertanyaannya, kenapa tidak bisa ikhatah, tidak bisa melihat sampai faham, la tudrikul absar? Karena abadi kita itu diabadikan. Sebagaimana surga abadinya diabadikan. Neraka ya diabadikan. Sementara Allah abadi dengan dirinya sendiri, yaitu Al-Qayyum, atau dalam bahasa ngajinya qiyamuhu binafsi. Nah, lalu pertanyaan, makanya Mu'tazilah itu menentang betul kalau orang di surga bisa melihat Allah. Cara berpikir Mu'tazilah, melihat itu artinya yang dilihat ada arahnya, sementara Allah terbebas dari arah. Tapi kata ahli sunnah cara berpikir tidak seperti itu. Melihat itu pokoknya tahu. Nah, tahu karena mata itu karena kita ditakdir tahu itu karena mata. Sebetulnya yang menjadikan tahu itu tidak mata. Ya kalau tahu ya tahu saja, bukan harus pakai mata. Itu cara berpikir ahli sunnah wal jamaah. Jadi sabri ya bocoran. Kenapa mazhab ahli sunnah itu yang dipilih oleh banyak mayoritas di dunia, jumhur itu. Ahli sunnah itu dianggap pikirannya lebih orisinal. Misalnya ahli sunnah kalau ditanya, kenapa kamu melihat? Ya melihat saja. Kenapa kamu mendengar? Ya mendengar saja. Kesannya itu tidak rasional, kayak orang yang nggak pinter itu. Tapi sebetulnya itu yang benar. Jadi cara berpikir ahli sunnah itu
Melihat itu menjadi tahu. Menjadi tahu itu bisa karena mendengar, bisa karena melihat, bisa karena dikasih tahu, bisa karena bersentuhan. Sebab itu di Quran itu ada ayat ala ya'lamu man khalaqa, bukankah zat yang menciptakan itu menjadi tahu. Sehingga kenapa Allah itu selalu tahu? Karena Allah yang menciptakan. Kalau kamu tahu karena mata, sekali itu jauh, maka kamu tidak melihat. Atau kamu sekarang buta, kamu tidak melihat. Atau tertutupi barang itu, maka kamu tidak melihat. Tapi kalau kamu tahu karena kamu menciptakan, maka akan melihat terus. Misalnya saya ini tukang batu. Saya ingat betul ketika saya bangun Monas, itu pulpen saya tak tanam di dalam Monas. Saya ingat betul kalau pulpen saya warnanya putih, tak tanam di Monas 2 meter dari pondasi. Setelah saya pulang ke Jogja ditanya, di dalam Monas ada apa? Ada pulpen. Posisinya 2 meter dari pondasi. Kenapa saya tahu? Karena saya yang menciptakan. Nah, karena menciptakan ini sehingga tahu saya akan terus-menerus. Tapi kalau tahu karena mata sekali barang itu tertutupi, nggak tahu. Misalnya saya tahu jenengan karena dekat sekali jenengan kemana-mana saya sudah tidak tahu. Tapi kalau saya menaruh sesuatu di tubuh Anda, sehingga kamu kemana-mana tetap tahu bahwa barang itu ada di tubuh. Nanti kalau ada yang protes, tapi bisa saja Gus barang itu dicuri orang, kemudian Anda tidak tahu. Yang menjadi tidak tahu karena saya sudah tidak menciptakan suasana itu. Selagi saya menciptakan, maka akan tahu terus. Nah, tapi karena Allah ini menciptakan semua yang ada di bumi, maka Allah tahu terus. Jika Allah tahu cara bikin kuman, terus tahu bahwa manusia itu punya kuman, kumannya punya organ, organnya juga punya kuman. Wah, nggak kebayang. Kamu bayangkan kayak makanya Allah itu kalau cerita sederhana, innahu la yastahi ayadriba masalam ma ba'udatan fama fawqaha. Allah itu tidak malu bikin perumpamaan nyamuk, karena nyamuk itu lebih dahsyat timbang gajah. Para pematung itu disuruh bikin gajah masih mampu, bikinkan patung gajah, mungkin masih sanggup. Tapi kalau tak suruh bikin patung nyamuk, nggak usah bikin hidup, patungnya saja sekecil itu. Padahal nyamuk kecil itu punya organ tubuh. Lalu bikinnya organ tubuh nyamuk itu kayak apa? Organnya punya kuman, kumannya punya organ, organnya juga punya kuman. Sehingga orang-orang alim itu baca nyamuk itu lebih jadi ayat Allah ketimbang melihat dinosaurus. Tapi sekarang orang itu nggak tertarik ceritanya. Jadi beda perasaannya orang alim sama orang awam. Kalau orang awam tuh melihat mukjizat kan yang dasar-dasar kayak dinosaurus, gajah, wow gitu. Kalau orang alim nggak, malah melihat nyamuk. Nah, kealiman seperti itu terjaga di umatnya Muhammad, di umatnya Rasulullah Muhammad SAW. Karena ketika umat ini nggak ditumbuhi para nabi, itu Allah menjamin Muhammad, ulama umatmu nanti punya kemampuan seperti nabi. Tentu tidak dalam keutamaan ya, keutamaan tentu nggak sekelas sama nabi. Kenapa itu terjadi? Karena tadi para nabi ini mewakili sekian karakter. Kalau kita sangat mencintai Indonesia, maka kita akan tegas siapapun yang ingin menghancurkan Indonesia. Itu kira-kira cerminan Nabi Nuh. Kalau kita sangat mencintai Allah, maka kita akan benci sebenci-bencinya sama orang yang mendurhakai Allah. Tapi masalahnya, Allah yang kita cintai itu memaklumatkan diri kalau bersifat ghafur, pengampun. Sehingga kalau kita terlalu kasar, ini kan yang kita cintai bersifat ghafur kok kita kasar. Di sini Nabi Ibrahim. Beliau sangat mantau sekali sama yang durhaka sama Allah. Tapi kalau mau mantau gimana? Zat yang mengajarkan itu bersifat ghafur. Maka kita mau gak mau. Makanya ada riwayat mengatakan takhallaku bi akhlaqillah, kamu bertata krama kayak akhlaknya Allah. Akhirnya ya sudah, kita mau apa coba? Kira-kira kalau kamu mencintai seseorang, itu potensinya kan dua, protektif. Ada telepon, itu dari siapa? Cewek atau cowok, protektif. Itu bukti cinta apa bukti suudon? Kan tidak tahu. Tapi misalnya kamu cinta perempuan terus WA-an sama lelaki gak apa-apa, jalan sama lelaki gak apa-apa, sama masa lalunya pacarnya juga gak apa-apa. Itu cinta apa pembiaran? Kan sama-sama gak jelas. Nah kira-kira mencintai Allah itu kira-kira analoginya seperti itu. Kalau yang satu protektif, Allah harus zat satu-satunya yang disembah. Gak boleh didurhakai, gak boleh dikhianati kok. Sehingga ini sangat keras sekali. Nah, ini Nabi Nuh. Di sini ada Nabi Ibrahim karena orang yang zat yang kita cintai bersifat ghafur. Jika kalau kita terlalu tegas beda dengan sifatnya Allah yang bersifat ghafur.
Nah umatnya Nabi seperti itu mulai dulu. Ada yang moderat, ada yang keras, ada yang setengah keras, setengah moderat. Ada yang ngambil sikap, oh udah mangan turu, ngenteni mati. Nah, itu lebih baik itu timbang punya istihad tapi gak jelas, mendingan. Itu ada riwayatnya. Suatu saat ibadah akhir umatku terbaik adalah tidur. Maksudnya tidur itu gak ngambil sikap, masyhur itu. Saya beri riwayat yang ada di Bukhari Muslim. Satakunu fitanun. Al-qa'id fiya khairun nal-qa'im wal-qa'in fiya khairun nal-masi wal-masi fiya khairun nas-sa'i. Nanti di akhir zaman itu banyak fitnah. Kata Rasulullah, yang duduk lebih baik ketimbang yang berdiri. Yang berdiri lebih baik ketimbang yang jalan. Yang jalan biasa lebih baik ketimbang yang jalan bergegas. Man tasyarraf falaha tastasrifu. Fitnah itu adalah siapa yang terlibat maka akan semakin parah. Sehingga semenjak itu ulama berpikir nanti di akhir zaman kalau ada fitnah, itu sebaiknya orang ngambil sikap sepasif-pasifnya. Secuek-cueknya. Jadi semua surahul hadis sepakat makna hadis ini apa? Orang disuruh sikap secuek-cuek. Misalnya pilihan presiden, contoh kecil pilihan presiden. Mungkin para intelektual nggak merasa, tapi kalau ulama itu cara berpikir beda. Pilihan presiden, kamu fanatik milih A, yang satu fanatik milih B, ya presiden atau bupati atau gubernur. Terus yang satu bilang gini, wah kalau nggak di presideni A, nggak di bupati A, nggak di gubernur A, negara ini rusak. Mungkin betul dari segi apa jejak rekamnya A ini bagus. Tapi pertanyaannya secara tauhid, bagaimana Anda menggantungkan kesejahteraan sama makhluk? Kamu nggak pernah terusik begitu kan para intelektual? Itu kan melukai. Bagaimana mungkin Anda menggantungkan kesejahteraan dengan seorang makhluk? Wah kalau di presiden A pasti Indonesia makmur, kalau bupati A pasti Sleman makmur, pasti Bantul makmur. Nah, bagaimana mungkin makhluk yang sedang soleh kamu pastikan selalu soleh? Wong dia makhluk bisa berubah. Sementara yang B misalnya fasik, wah kalau dipimpin B pasti rusak negara. Bagaimana kamu pastikan B yang fasik selalu fasik? Biar aja dia husnul Fatimah, yang fasik pas mimpin jadi soleh, yang soleh pas mimpin jadi fasik. Akhirnya ulama karena tahu sifat manusia itu rubah-rubah dan kendali di tangan Allah. Sikapnya nggak jelas. Saya ini termasuk orang yang terkenal nggak jelas. Karena kalau ditanya, Gus sampai pilih presiden mana, bakti mana? Sanut pangeran sing dadi aku loyal. Wah, anut pangeran yo kacau. Wah, kowe kacau menan anut pangeran kan. Ini kan sudah tidak sambung karena pikirannya ulama. Memang nggak beda, cara berpikir ulama itu beda. Bahkan bapak saya itu kalau didik saya itu begini. Kalau meseli saya atau ngirim saya dulu itu kan pakai mesel. Ini uang kamu 500.000 untuk kamu. Mesti ditambahi 100.000 ini untuk buat jajan sama teman-teman. Mesti ada uang pokok, ada uang sodako. Dulu saya sering tanya, kenapa bapak sangat menghormati teman-teman saya? Kata bapak, kue mondok, aku rasa nyukupi, sing iso nyukupi ya konco-konco. Ternyata betul, rata-rata anak kuliah atau anak mondok, uang pribadinya kan 8 hari dari dikirim sudah habis. Berarti kan masih 22 hari, kok bisa hidup itu kan barokahnya teman-teman itu. Malah yang agak beling itu 1 hari sudah habis, berarti ada 29 yang bergantung sana-sini. Sehingga Nabi dulu cara ngendikan itu unik. Kata Nabi, da'un nasa yarzuqu wahu ba'duhum ba'duhum. Menusau barnawa, enggak saling memberi rezeki. Ketika ada collab, Medina itu pernah collab, terus sekarang pernah defisit. Beberapa pakar ekonomi datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, sa'ir, tolong dikasih harga standar. Tapi apa jawabannya Nabi? La tusairu fa inna Allaha huwal musair. Kamu jangan kasih harga, Allah sendiri yang menentukan harga itu. Terus kata Nabi, kenapa engkau begitu ya Rasulullah? Ini negara harus ditentukan harga karena gini-gini. Kata Nabi, saya tidak ingin ketemu Allah dalam keadaan dolim. Tapi ini tentu di teori ilmu modern ini masalah. Tapi menurut orang modern. Tapi kalau menurut ilmu hakikat itu nggak akan masalah. Misalnya, kenapa Nabi tidak menentukan harga dalam keadaan negara seperti itu? Jawabannya pakar-pakar hakikat. Ya saya ulang lagi pakar-pakar hakikat. Begini, misalnya ada orang menimbun supaya nanti harganya mahal. Terus ditimbun terus sampai nunggu harganya mahal. Lama-lama dia sadar kalau timbunannya nggak ada gunanya karena ternyata orang nggak beli. Nah, ketika orang nggak punya kemampuan beli, yang menimbun juga tidak punya uang.
Nah tapi kalau sampean tanya, tapi Gus Nara tuku barang pokok kan kita mati karena kehabisan stok. Itu masalah tauhid Anda. Bagaimana mungkin kamu bayangkan seorang makhluk tidak bisa hidup atau nggak dapat rezeki? Nabi itu orang yang sampai ke derajat hakikat baru tidak pernah bayangkan gitu. Salah sampean jadi orang yang tauhidnya masalah. Sehingga terus bayangkan, wah kalau negara ini kayak, wah kita makan apa? Kalau negara nggak stabil, wah kita gimana? Itu tidak bisa seperti itu. Dulu ketika kita dijajah Belanda, itu kiai-kiai kita, Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Ahmad Dahlan, mondoknya di Mekah. Sampai alim alama, dua beliau, Mbah Hasyim sama Mbah Ahmad Dahlan itu ngajinya sama-sama Syekh Khotib Minangkabau. Cuma Mbah Hasyim lebih menekuni ke Syekh Mahfud Termas, yang satu menekuni Syekh Khotib Minangkabau. Jadi dua beliau itu ngaji di guru yang sama. Mbah saya, buyut saya itu ya sudah mondok Mekah. Itu zaman dijajah Belanda. Sekarang kita agak dijajah, agak mondok di sana. Buyut saya itu zaman itu sudah haji. Buyut kelima saya. Itu dulu kalau ingin cari tempat yang teduh, itu masuk ke gua. Itu masuk gua itu hanya kepalanya saja. Kakinya masih di luar. Karena gua di Arab tidak seperti gua di sini. Kalau gua di sini kan orang bisa masuk semua. Kalau gua Arab kan hanya celah-celah batu-batu besar. Sehingga ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, singgah di Gua Sur, kata Abu Bakar gimana? Andai kan ya, ada orang kafir di depan gua. Kata Abu Bakar gimana? Andai kan mereka melihat kakinya, pasti melihat kita. Karena gua di sana itu satu tubuh tidak bisa masuk penuh. Kalau gua di sini kan ada yang mobil saja bisa masuk. Nah itu bahasa saya kalau mau istirahat itu masuk gua, separuh badan di dalam gua, separuhnya masih di luar. Nah sekarang terus kita bilang, wah kalau kita negara tidak stabil, kita haji kemana dulu sama dijajah Belanda, ya kita bisa haji. Soal kebahagiaan, nenek moyang pulau jenengan tuh anaknya banyak, dijajah Belanda, jajah Jepang, ya nyatanya anaknya banyak-banyak. Itu kira-kira bahagia bangga. Artinya gini, ya tentu kita tidak ingin dijajah itu tentu ya, tapi kita ini selalu latah. Wah kalau ekonomi jatuh kita makan apa? Kalau kita dijajah kita tidak perlu seperti itu. Rahmatnya Allah Ta'ala itu akan adrokatna. Rahmatnya Allah Ta'ala akan menemukan kita. Apapun kondisi kita, apapun keadaan kita. Ini cara berpikir tauhid. Sehingga Nabi itu tidak pernah bayangkan umatku narata tunggoni piye, ditunggoni Allah. Sehingga masyhur dalam hadis-hadis sahih, la tazalu ta'ifatun min ummati dzahirina 'alal haqq la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum wala man nawa'ahum. Selalu di umatku ada kelompok-kelompok yang selalu membela kebenaran dan tidak akan terkalahkan oleh kesesatan di akhir zaman. Kenapa? Cara berpikir orang tauhid itu sederhana begini. Allah menamakan dirinya Al-Hadi, penunjuk jalan. Dan sifat Allah pasti nafidah karena Allah tidak terkalahkan. Sama seperti Allah menyifati dirinya Ar-Razzaq, Ar-Razik yang memberi rezeki. Maka orang segoblok apapun, selumpuh apapun, selemah apapun tetap dapat rizki. Sama, Allah mensifati dirinya Al-Hadi, memberi petunjuk. Maka zaman serusak apapun orang tetap dapat petunjuk. Sehingga kita tidak perlu khawatir, wah nanti zaman kalau sudah rusak nasib Islam gimana? Ya coba sekarang, nasib Islam gimana? Ya baik-baik saja. Dulu ditunggoni wali songo ya banyak orang Islam. Sekarang nggak usah wali songo. Ditunggui dosen-dosen yang ngajar aja nunggu digaji. Kiai pidato ya ada yang beri salam template. Itu kalau nuruti definisi ikhlas itu tidak ada yang masuk. Tapi meskipun demikian agama juga jalan. Kenapa agama ini jalan? Karena Allah Al-Hadi, penunjuk jalan. Ketika Allah mensifati dirinya penunjuk jalan dan sifatnya Allah pasti nafidah, pasti terjadi. Karena Allah tidak pernah gagal. Sehingga agama ini akan ada terus sampai akhir zaman. Coba Amerika kayak apa? Islamfobia. Di Amerika tambah lama tambah banyak Islam. Eropa juga gitu. Australia juga gitu. Andai kan nuruti teori sosial. Sudah dunia sudah materialistik kayak gini. Orang dohirnya itu akan meninggalkan agama. Nyatanya tidak juga. Saya pernah di Korea seminggu. Itu di negara ateis. Itu TKI ke sana tuh nyari uang. Ternyata ya kepikiran bikin masjid. Bikin komunitas Islam. Coba siapa yang menggerakkan hati itu? Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi cara berpikir tauhid saya ulang lagi, saya mohon sekali di pengajian ini saya cerita wajah alani mubarakan nama kuntu. Jadi cara berpikir sekian nabi, terus kita punya karakter tertentu, kita milih nabi ini itu sah. Karena
ulama umati ka ambiyai bani Israel. Ulama umatku itu ibarat kayak nabi bani Israel. Jadi ada yang milih tadi. Seperti Nabi Isa fokusnya ngurusi orang-orang nakal. Itu juga bagus karena di mana-mana nabi itu seperti dokter. Tapi Nabi Yahya hanya berkawan sama orang-orang soleh. Kita tahu berkawan orang fasik itu resiko ketularan. Iman pas-pasan wae kancane orang fasik kan taqabbalallahu minna minkum gitu. Wong kamu sendiri tidak sehat-sehat amat berteman orang penyakitan kan bahaya. Tapi kalau kamu sebagai dokter kok hanya berteman orang sehat, lalu kamu penelitiannya gimana? Masa saya dokter spesialis pernah penelitian semua orang sehat saya pernah saya teliti. Itu dokter aneh apa enggak? Saya dokter spesialis TBC, spesialis paru-paru. Yang kamu teliti siapa? Semua orang sehat. Pernah meneliti yang sakit? Tidak pernah. Kan ya jadi dokter aneh. Tapi misalnya terus kamu sendiri terus berteman orang penyakitan terus kan ya rawan tertular. Nah, ini ada dua figur yaitu Nabi Yahya dan Nabi siapa? Ya saya kira demikian. Baik, kita mau sekarang di sini kita buka pertanyaan, tapi dari Bapak Ibu. Dua ya. Nanti waktunya aja. Ada dua pertanyaan. Dari Bapak. Bertanya. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya kajian yang kemarin. Ya, ya. Kalau dua itu pokok. Gimana? Ini ada pola. Ulang lagi Kak, buat saya. Kalau kedua bertepatnya tapi banyak orang mengatakan kalau dua itu itu ibadah. Ini aspek baku. Jadi ulama itu yang mengatakan dua itu ibadah, dua itu ibadah. Itu gimana? Oh ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini nggak apa-apa di sini aja. Jadi jelas ya ada ayatnya udhu rabbakum tadarru'aw wa khufyah. Terusannya apa? Innahu la yuhibbul mu'tadin. Kalau kamu berdoa itu yang tadarruk. Tadarruk itu ya yang sangat sopan wa khufyah secara diam-diam atau secara enggak berlebihan. Terusannya ayat innahu la yuhibbul mu'tadin. Allah itu tidak suka orang yang melewati batas. Itu termasuk melewati batas dalam doa karena ada unsur mendikte Allah. Saya memberi contoh tadi. Misalnya kita sebagai cowok berdoa ya Allah saya ingin punya istri cantik, sholihah, nasabnya baik, gak pernah cerewet, gak pernah apa. Itu kan nanti nyarinya juga susah. Nanti kalau Allah menjabatkan itu adanya di surga, ning donya ora payu rabi kira-kira. Ya itu sudah berlebihan. Terus kalau ada ulama mengatakan doa itu mukhul ibadah. Itu maksudnya gini. Doa itu bukti kita minta. Minta itu bukti kita lemah. Nah merasa lemah itu sudah bagian dari ibadah. Makanya masyhur itu syairnya Abdul Al-Haddad itu. Fadu'ai wabdihali dalilun li 50 qori itu. Jadi saya berdoa itu hanya sebagai bukti saya butuh Allah. Saya sendiri tidak punya kepentingan mustajab apa enggak. Jadi wali-wali yang mengatakan doa itu mukhul ibadah sebetulnya itu malah wali-wali yang dari awal enggak kelintas disembadani apa enggak. Butuhnya dia itu menunjukkan bahwa saya ini lemah. Buktinya posisinya minta. Itu yang dimaksud mukhul ibadah. Tapi kalau kita berdoa terus posisi kita protes. Katanya kamu baik ya Allah, engkau baik. Ternyata enggak juga. Buktinya semua doa saya enggak kamu kabulkan. Ini malah doa kriminal jadinya. Jadi yang dimaksud mukhul ibadah itu doa itu bukti minta. Minta itu bukti lemah. Makanya ada syairnya Abdul Al-Haddad maksud fadu'a iwabdihali dalilun li 50 qori. Jadi saya minta engkau ya Allah itu bukti saya butuh. Jadi itu bukan dua hal yang harus dipertentangkan. Jadi kalau doa dikatakan apa? Ibadah karena di doa itu minta. Nah minta itu bukti merasa kita lemah. Berarti kita sa'il Allah mas'ul. Kita minta Allah yang kita mintain. Kita menengadah Allah yang berposisi memberi. Itu saja sudah cukup sebagai ibadah. Meskipun doa kita tidak mustajab. Karena memang tadi seperti itu. Kalau di ilmu-ilmu tasawuf itu apa ya? Doa itu memang benar-benar sudah mukhul ibadah karena tadi perasaan merasa butuh sama Allah itu.
Nah, merasa butuh itu, nah kalau kita berdoa merasa butuh sama yang kita minta, itu dalam ilmu tasawuf sudah kriminal, berarti kamu lebih butuh makhluknya. Misalnya begini ya, saya ingin punya rumah bagus, terus setelah punya rumah kredit saya utangnya banyak. Sebetulnya saya itu tidak pernah ingat Allah, gara-gara utang banyak, kredit jatuh tempo, terus melibatkan Allah. Ya Allah, saya ini utang banyak, ini terus tolong dibayar. Sebetulnya saya itu ingat utang, cuma Allah tak libatkan kan. Lah itu tidak akan jadi wali, yang jenis ini tidak akan jadi wali. Saya ingin jadi dosen, melibatkan siapa ya nanya? Melibatkan Allah, terus malam-malam bangun melibatkan Allah. Itu artinya apa? Kamu itu lebih ingin yang kamu minta ketimbang ingin Allah. Kalau wali itu enggak gitu, kangen Allah, terus tahu Allah itu zat pemberi, karena tahu Allah zat pemberi terus minta. Maka yang dikangen itu ya Allahnya dulu. Kalau kita kan enggak, punya kasus dulu, punya keinginan banyak dulu, baru ingat siapa yang bisa ya. Oh Allah, so, Allah kita libatkan. Ya untungnya Allah baik, mau ramal utang, bukan mikir. Untungnya Allah tidak jawab itu. Jadi itu bedanya wali. Kalau wali itu kangen Allah dulu, baru minta. Kalau kita enggak, banyak masalah dulu, baru melibatkan Allah. Nah yang jenis ini tuh bahaya, kalau nggak disembadani mesti ngomel kan. Gusti katanya kalau yang minta kamu kabulkan, ternyata ini enggak. Nanti kalau Allah jawab, kamu itu tidak kangen saya, kamu itu kangen uang, kangen perempuan cantik yang kamu inginkan. Terus kamu melibatkan saya. Urusannya apa saya dengan itu, Pak? Makanya tidak usah nuntut karena awalnya sudah. Ya saya kira itu ya. Jadi ada ayat apa? Ud'u rabbakum tadarru'aw wa khufyah. Terusannya apa? Innahu la yuhibbul mu'tadin. Itu di semua tafsir dikatakan Allah gak suka orang yang berlebihan dalam doa. Berlebihan tadi, misalnya minta sesuatu yang terlalu besar, atau permintaan kemarin saja lanu addi syukroh, kita tidak bisa memenuhi mensyukuri, sudah minta lagi. Misalnya seorang jomblo, targetnya kan asal payu nikah. Tapi setelah nikah, bayangkan istrinya solihah, tidak cerewet, itu kan berlebihan. Bilang status jomblo saja belum kamu syukuri, kok sudah minta macam-macam. Jadi harusnya kan syukur dulu ya. Sekedar laku nikah ini kan ada syukur yang harus, seperti jadi dosen juga gitu. Sekedar jadi dosen harus kita syukuri dulu, karena menjadi kita tidak nganggur. Itu kan satu harkat sosial yang luar biasa. Jangan tahu-tahu sudah hari kedua cari intensif, cari ini itu, syukurnya aja belum sudah kemana-mana. Lah itu sudah mu'tadin, sudah melebihi apa? Batas. Ya saya kira demikian. Satu gitu. Ya, enggak satu. Ya. Namun apa yang terjadi, mereka sebenarnya itu sudah bekerja. Nah, saya karena saya seorang guru ini, saya rasa beberapa tahun, maka saya menemukan sebuah kebutuhan yang saya anggap itu terus, yaitu pengalaman itu adalah itu alam ini kalau nggak terjadi yang menjadi proses rata-rata itu padahal itu setingkat kesampaian. Nah jangan-jangan di kita ada salah dalam begitu bisa jadi yang tadinya ekspresi dari saudara transformal atau membuat bersama di cara pandang saudara apakah kita bagaimana karena Lalu siapa? itu kita dari yang lain dia pasti mesti apa passion jadi dia juga ada apa gitu yang perlu kita terima kasih sampai itu dalam Ya, sama. Bisa ngulang? Jadi begini ya, masalah pendidikan ya. Kalau saya jawab pakai ilmu hakikat saja, karena ini keahlian saya. Sebetulnya begini ya, kalau misalnya itu ya subjektif juga, misalnya bilang rata-rata alumni pondok ini sukses, alumni kampus ini sukses, yang ini tidak sukses, itu satu pasti subjektif. Karena biasanya yang diterkenalkan ya yang sukses-sukses.
Sama saya punya tetangga dari pondok yang Anda sebut itu kebetulan nggak sukses semua. Itu jangan tonggo saya sampai ngeluh. Gus. Saya ini gimana kok? Ya sudah seperti itu kan subjektif ya. Tapi menyangkut pendidikan itu begini ya, menyangkut hasil dari pendidikan itu. Andai kan kita bicara ilmu hakikat, misalnya kita mondok itu, mondok kemudian jadi orang miskin, jadi orang yang menurut orang banyak tidak berguna di masyarakat. Ternyata kita ini orang yang kelihatan tidak punya karir, tapi kalau malam sujud sama Allah. Punya anak niat memperbanyak orang sujud, terus punya ibu yang sakit-sakitan kita rawat. Meskipun kita tidak jadi dosen, tidak jadi menteri, tapi indah Allah itu luar biasa karena berstatus ngerawat ibu, ngerawat anak, ngerawat istri. Nah Islam itu datang dengan jargon-jargon seperti itu. Sehingga Nabi kalau muji itu ada Uwais Al-Qarni, ini orang yang luar biasa. Ternyata dia itu punya ibu lumpuh yang kalau kemana-mana harus digendong. Ketika tetangga-tetangganya berhasil sowan Rasulullah itu Uwais Al-Qarni tidak bisa karena setiap ibunya dipamitin mau sowan ke Rasulullah itu sama ibunya nggak boleh. Tapi apa yang terjadi justru dipuji-puji Nabi sebaik-baiknya kurun itu waktu adalah kurun yang ada Uwais Al-Qarni. Saya punya teman ini kisah nyata, saya berkali-kali ngisi ngaji di komunitas ulama. Ini mungkin tidak bagus untuk kampus, tapi harus saya utarakan supaya ya kita evaluasi. Saya bilang gini, saya ini jadi kiai itu sering iri sama orang goblok. Orang goblok itu barokah kata saya gitu. Itu kiai-kiai kaget semua karena saya bilang orang goblok itu baru. Saya beri contoh gini, misalnya saya pinter, terus juara MTQ, juara hafal Quran atau juara baca Quran secara tartil. Ujung-ujungnya saya dapat hadiah umroh atau apalah, atau hadiah rumah atau apa. Pertanyaannya adalah mendapat. Saya ulang lagi, mendapat. Sementara ada santri yang bodoh, gara-gara bodoh itu dosen UI yang enggak, jadi kiai yang enggak, akhirnya dia jadi pekerja di Korea. Barokahnya bodoh tadi. Karena di Korea melihat orang ateis, akhirnya dia kepikiran bikin masjid. Sebagian gajinya disumbangkan untuk masjid. Ini bodoh pendiri masjid. Tapi kita gara-gara dosen dakwah di masjid, ini pinter dapat uang dari masjid. Nah ini bukan nyindir, ini biasa saja, ini maksud saya. Maksud saya, kamu jangan ngabaikan hidup. Akhirnya apa yang terjadi? Saya ini punya teman ini betul. Saya ini kan kecelur dulu tuh Gus Salim. Nasib saya di mana-mana dihormati. Kadang saya merasa dosa. Kok dihormati? Saya punya teman dulu gobloknya minta ampun sekolah sekelas sama gobloknya. Soalnya gobloknya harus disepakati. Sudah. Iya, goblok mujmalah kira-kira. Singkat cerita, dia itu hidup di pedalaman Kalimantan sekitar tahun 92. Dulu kan biasalah di dalam hutan itu pasti ada penebangan hutan macam. Dia ada bosnya, yang jelas dia ada bosnya. Saya yakin juga agak kriminal. Karena dia tidak yang illegal logging. Pokoknya ditakdir dia hidup di tengah hutan. Ikut orang. Setelah itu dulu gak ada HP. Sering kirim surat ke saya, Gus, saya ini hidup di tengah hutan. Tapi saya ini muslim, pernah mondok. Kalau gak bikin sumpah itu gak enak. Bikinlah dia Jumatan. Nah karena dia pernah ngaji fikih Syafi'i, kalau Jumatan nggak ada orang 40 itu harusnya zuhur tidak Jumatan. Tapi orang yang kerja di situ tidak mau. Wong dino Jumat kok zuhuran loh Pak. Kalau dino Jumat ya Jumatan ya. Tanya saya, Gus itu kalau ada kaulnya enggak supaya Jumatan ndak orang 40 sah. Singkat cerita dia lama-lama jadi pendiri masjid di situ. Dia punya sedikit gaji ya dipakai masjid, punya sedikit tanah diwakafkan untuk masjid. Artinya apa? Indah ini banyak orang bodoh, ternyata di komunitasnya dia muassis, pendiri, pemberi. Sementara kita yang keceluk pinter, dapat umroh, dapat bonus. Kira-kira nanti kita ketemu Allah. Kamu pernah nyumbang Islam apa? Yang bodoh jawab, oh nanti Gusti bikin masjid di pedalaman. Kita yang pinter. Kayaknya kalau memberi, enggak lah Gusti. Reputasinya mendapat. Nah, artinya gini, kita jangan mengukur, makanya Rasulullah itu punya sisi unik. Ini mungkin pelajaran bagi kita semua. Orang-orang Ansor kita tahu semua berposisi memberi Rasulullah. Semuanya orang Ansor. Ngasih rumah, ngasih tanah, bahkan bukan sekedar ngasih Rasulullah, ngasih sahabat-sahabat yang dibawa Rasulullah, yaitu orang Muhajirin. Ketika Nabi mengalami sekian kemenangan, futuhat, Nabi bagi-bagi harta itu orang Ansor gak dikasih, sama sekali gak dikasih. Sehingga terprovokasi sebagian, ya tentu sebagian yang muda-muda, masyhur itu yang terprovokasi yang muda-muda.
Ini pelajaran bagi kita. Wah, ini Rasulullah Muhammad mulai tidak fair. Yang dikasih orang-orang kafir Quraisy yang barusan masuk Islam. Paling Nabi karena jenenge tonggo, sawak dewewan kenalan anyar. Jadi dimenangkan sing tonggo, yaitu orang-orang kafir Quraisy yang sekarang baru masuk Islam. Singkat cerita akhirnya Nabi dengar gosip itu, dengar. Bahwa Nabi dikomentari mulai tidak adil karena memprioritaskan orang-orang Quraisy yang notabene adalah keluarga Nabi, tetangga Nabi, kampung halaman. Akhirnya Nabi bilang, coba semua orang Ansar kumpulkan di satu kubah, satu khimah besar itu di Jirona pas itu. Dikumpulkan terus orang Ansar ditanya, dengar-dengar makolatun balagona angkum. Ada satu makalah dari kamu, apa betul itu kamu yang mengatakan? Terus ketua orang Ansar ada yang namanya Sa'd bin Ubadah berdiri. Ya Rasulullah amazu ahlamina fala yaquluna syai'an. Orang-orang terpelajar kita ada yang komentar. Tapi yang muda-muda ini memang ngomong seperti itu. Bahwa jenengan sekarang mulai lebih tertarik ngurusi orang-orang Quraisy daripada kita. Terus itu di Jirona. Jirona itu ya kira-kira berapa kilo ya? 40 kilo atau 30 kilo dari Mekah. Zaman itu Nabi posisi di Jirona. Jawabannya Nabi itu unik. Oh iya, kata Nabi. Apa yang dikatakan Nabi? Saya ini Rasulullah. Nanti kamu pulang bersama saya. Tapi orang-orang ini, orang-orang Bedui ini, setelah saya kasih kambing, saya kasih unta, mereka pulang. Ama tardona ayarji annasu bisyati wal ba'ir wa tarjiuna antum bi Rasulillah. Kamu ini nanti mendapat saya ini nanti ikut pulang kamu ke Madinah. Berarti kamu mendapat saya, afdalul khalqi, orang terbaik di dunia. Mendapat sayyidun nabiyyin wa. Tapi orang-orang yang setelah saya kasih uang itu pulang. Artinya gini, kamu berorientasi mendapat saya apa mendapat uang? Nangis semua orang Ansar, enggak Gusti ya sudah mendapat jenengan saja duit gak nojak. Ternyata Nabi itu mentertawakan sama nyon sewu Arabul Arab, orang-orang Bedui Arab. Ya Rasulullah, ini baru Islam, tolong diservis dong, namanya mu'allaf. Saya baru Islam, tolong diservis toh. Ya Rasulullah, ya sudah kamu ngambil unta ini diambil pulang. Yang satu minta kambing diambil pulang. Terus kata Nabi, kowe seneng duit kelakuan ngono, ketemu Nabi ra tertarik ngaji. Bertuk duit mulai bertuk duit. Sementara kamu mendapat saya. Intinya Rasulullah ingin mengajarkan ke orang-orang Ansor, kamu dulu tuh heroik. Posisinya memberi untuk Islam, maka heroik kamu tidak akan saya batalkan. Dari mental memberi, kemudian ingin mental mendapat. Itu hebatnya Rasulullah. Jadi kalau dalam tradisi sahabat, misalnya saya sering ditolong orang gitu. Kok setelah saya jadi kiai besar atau jadi wapres kira-kira gitu kayak Pak Maruf Amin, itu malah sebaiknya tidak usah balas yang berjasa kalau ini calon wali. Karena nggak boleh kebaikan itu dibatalkan dengan mendapat. Ini cara teori politik masalah ya. Tapi kalau teori wali keharusan, masa ngamal kok dibatalkan? Bahkan ini ngaji, kalau ngaji itu ya daftarnya jadi wali, jangan jadi politikus kan gitu. Ibarat kita, lu coba sekarang banyak kampung itu geger kan gara-gara itu. Wakifnya masjid itu ikhlas tanah untuk masjid. Lu anak cucunya kok terus ambisi jadi imam, jadi pengurus takmir, padahal tidak layak. Mereka mungkin tidak alim, tidak soleh. Ini kan terus gak fair, wakifnya ikhlas, siapa aja ngelola boleh, asal kompeten. Anak cucunya tidak. Nabi itu nggak mau. Jika masyhur itu. Orang Ansor itu ketika Nabi menawarkan, kita sekarang sudah futuhat, apa harta yang kamu kasihkan muhajirin tak kembalikan, sekarang negara mampu. Tidak ya Rasulullah, kita tidak akan mengambil sesuatu yang sudah kasihkan lillahi ta'ala. Orang muhajirin juga sama, ketika di Jirona, di Mekah, ini Mekah sudah kita taklukkan. Tanah-tanah yang sekarang dikuasai orang kafir, yang dulu kamu tinggalkan lillah, sekarang bisa kamu ambil lagi, karena sekarang Mekah sudah dikuasai Islam. Kata orang muhajirin apa? Kita tidak akan mengambil sesuatu yang sudah kita kasihkan lillah. Jadi kemarin malu. Yang kita lama sekali bermental memberi, kemudian kita sekarang ingin bermental mendapat. Artinya gini, kalau jenengan mengukur kegagalan itu orang-orang bodoh itu barokahnya luar biasa. Coba kalau semua orang pinter misalnya, kayak saya, kayak Pak Rektor misalnya. Itu bingung masyarakat. Barokahnya orang bodoh di tengah-tengah pasar ada konsultan. Barokahnya dokter-dokter yang bijinya tidak pati bagus, akhirnya di pedalaman. Akhirnya di pedalaman ada dokter. Gara-gara prestasi pas-pasan di pedalaman. Coba kalau prestasinya kelas A semua, mungkin sudah hidup di Jerman semua. Indonesia bisa kurang stok.
penyuluh. Jadi pertanyaan jenengan tadi, ya tadi kalau saya disuruh jawab dengan ilmu hakikat, Allah merencanakan ini sudah luar biasa. Orang digawe pinter, setengah goblok. Ini semuanya kalau ilallah wa fillah itu semuanya barokah. Karena tadi nggak bisa bayangkan. Andai kan tidak ada santri sing rapati pinter itu di pedalaman Kalimantan itu tidak ada yang jadi dai. Oh kalau pinter nggak mau, pasti nggak mau. Barokahnya goblok tadi. Sampai saya ini tahadus bin nikmat. Sampai mereka bilang gini, sekarang kan ada telepon, sering telepon saya, Gus, jenengan jangan mati dulu. Karena kalau jenengan mati, kita jadi kiai juga selesai. Karena mereka tuh gak pinter, tapi jadi kiai di Papua, di pedalaman mana-mana. Itu kalau ditanya halal haram, itu tidak bisa. Mau ngerti nak sholat itu madem mulan itu aja. Jadi setiap ada pertanyaan hukum, mesti telepon saya. Kadang tamunya nunggu, Gus jawab saiki mati, nak rapo jawab. Karena tamunya nunggu. Ya karena tadi dulu di pondok gak pinter, misalnya tahu hanya gini dok, perempuan kalau datang bulan gak boleh sholat. Dia gak tahu detail-detailnya, misalnya ada perempuan yang mustahadah, berhari-hari selalu keluar darah berbulan-bulan. Nah ngajinya belum sampai sana, kalau kita kan sampai sana. Oh gini, kalau adatnya perempuan tadi hanya 6 hari haid, maka yang 7 berikutnya namanya mustahadah, sudah mulai sholat, mulai puasa normal, karena ini penyakit, bukan kategori haid. Nah dulu ngajinya tidak sampai situ. Jika kalau ada yang tanya, ditunggu Gus ini ada perempuan keluar darah terus kita harus gimana ini? Sholat enggak? Oh, ilmunya enggak cukup dia untuk jawab. Untuk jawab seperti itu. Karena, tapi tadi ya saya ulang lagi ya, jadi jangan pernah mengabaikan orang-orang bodoh. Orang bodoh itu ya barokah, tapi enggak perlu ada gerakan jadi bodoh ya, enggak perlu. Digerakkan bodoh itu pasti mayoritasnya, alhamdulillah sekali. Akhirnya berkah itu ada di mana-mana. Nah ini betul. Pokoknya kita ngaji itu apa yang masyhur itu Rabbana ma khalaqta hadza batila. Semua yang diciptakan Allah pasti ada. Ya ini memang ilmu agak aneh bagi kalangan akademisi, tapi kan sampean mengundang saya untuk ngomong ilmunya kiai. Kalau saya jawab pakai standar intelektual kan saya namanya basa-basi. Itu tidak bagus dalam ilmu Islam. Mudahana itu tidak bagus. Karena ini keahlian saya di ilmu hakikat ya saya jawab secara ilmu hakikat. Terus itu pernah saya diceritani Pak Bintang Pamungkas itu cerita. Gus Dur juga pernah cerita, banyak yang sejenis itu cerita. Gus Dur kan orang sukses di Jakarta. Itu matur nuwun sama keluarganya yang adiknya yang jadi biasa-biasa saja. Karena akhirnya ada yang ngrumat ibunya. Keluarga Pak Bintang itu banyak yang doktor, profesor. Tapi terima kasih sama adiknya enggak siapa-siapa. Karena barokahnya itu ibunya ngrumat. Coba kalau semuanya dokter, mungkin ingin hidup di kampus. Kiai juga gitu. Kalau ada kiai top, biasanya punya adik yang enggak pati top. Dan kiainya top bisa kemana-mana karena ada adiknya yang enggak top yang ngurmat ibunya, ngurmat anak. Jadi sebetulnya Allah sudah mempersiapkan sedemikian rupa. Tapi kalau kita tidak syukur ya jadi repot. Itu udah hanya cerita tentang Gus Dur, Bintang Pamungkas, mungkin Pak Jokowi, Pak Soekarno, semuanya sama lah. Pasti di balik orang top-top ini ada orang-orang yang berkorban untuk kebaikan keluarga di internal. Dulu ada sahabat namanya Abdul bin Umi Maktum itu buta. Itu tidak pernah ikut perang karena buta. Tapi setiap Nabi perang itu yang jaga Madinah itu Abdul bin Umi Maktum. Tapi terus jangan bilang, orang baru kayak buta ya, tidak usah gitu. Pokoknya saya ceritain, Rabbana ma khalaqta hadza batila, bahwa engkau ya Allah yang kau ciptakan ini tidak ada yang nggak ada guna. Kira-kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.